kali kan. Apa tuh? Nanti si Fajar. Ayangnya dekati aku. Ay. Pak Endang. Ya udah, oke, makasih ya Fajar. Ya, makasih. Ini tepuk tangan buat Fajar. 다른 화장실 없어? Salsina, cakep sih. Kok jadi bagus kalau menurut lagu ini? Kita lanjut. Yang nyangkut dibuang. Ada yang nyangkut ya? Anak itu peka banget, bentar deh, aku pasangin ini dulu deh. Harus dipasangin ini dulu. Fajar pegang tangan ibu deh. Fajar pegang tangan ibu. Fajar pegang tangan ibu. Coba, Mas De, minggir dulu deh Mas De, sebentar. Biar dia nggak bingung. Fajar pegang tangan ibu deh. Fajar pegang tangan ibu sini. Boleh. Setan. Kasih ban. Boleh. Awas kepalanya. Iya. 왜 울어? Tangannya mana sih yang kemarin ini? Yang kiri. Yang ini ya? Kiri kan yang sakit. Ini kanan nggak apa-apa ya? Tentang keluarga, Kepalanya- tiga kepalanya. generasi. Tiga generasi. Oh, yang ini. Fajar jangan diikutin yuk. 세대가 Aku tahan. Joy bersama satu masa menjadi inti dramanya. 가족을 아는데 여러분 Udah yuk. 가져갔는데 일어나는 사소한 갈등을 Tahan lu, belum beres. 해결하는 과정 그리고 진정한 과정이 Jangan. Awas, tangannya. Iya, aku pegang. Yuk. Ibu yuk. Minum lagi yuk. sama ini Minum tuh lagi ya? punya penonton tuh Sebelah kirinya. jadi gampang merasakan arti keluarga dalam menyelesaikan konflik kecil keluarganya. Udah. Dulu istirahat dulu. 주목하고 Istirahat 있는 dulu. 배우 Sini. Iya, sini dulu. Sini. 하지욱과 영화에서 Duduk dulu. Di sini. Istirahat dulu. Sini 톤 duduk. Di sini aja, di sini. 반응을 Jangan. Yuk. Jangan diikutin dong Fajar. Jangan diikutin ya. 반응을 ikutin. Jangan diikutin Fajar, nggak boleh 얻고 ikutin 있는 ya. 배우 Jangan diikutin. 재민 Jangan ikutin. 출연 Jangan ikutin. 하약과 Jangan ikutin. 심을 Jangan ikutin. 그리고 있다. Oke. Jangan diikutin. Jangan diikutin ya. Aktor Hajiwoo lagi dapat Jangan diikutin. perhatian Lihat akhir-akhir tangan aja. ini. Jangan ikutin, Jan. Dan Jangan diikutin. 배우 재민 Hati-hati bau kirinya. 재민 Udah nggak ada kok. Udah aman. Ayo. Udah nggak apa-apa. yang Udah nggak dapat ada. Fajar nggak boleh. Fajar harus lawan, nggak boleh gitu. Lawan Jar. Bisa Jar, yuk lawan. Nggak apa-apa ya. Jangan diikutin. Nggak apa-apa deh. Jangan diikutin. Nggak apa-apa, Positif. Dek. Nggak apa-apa. respon baik lah di film Jangan diikutin ya. ikut Dah. Ini apa Jar? Mana Markis Jar? tampil jadi menarik perhatian. Mau yang manis nggak? Mau yang manis nggak? Mau yang manis? Udah.
dia. Salam. Lagi yang duluan sama raksanya Fajar yang nggak bagus kayak gitu. Terus tadi pas mau balik kok apa ya, batinku ngerasa aku nggak percaya nih sama ini anak ini balik bisa jadi kenapa-napa gitu, makanya mending dari sini kayak gitu. Batin bilang. Oh, dari yang pas kejadian di atas. Tadi pas closing kan udah balik kan. Selain actingnya yang bagus, Oh iya, makanya tadi Mbak kayak selain acting semuanya aktornya bagus, drama ini jadi nggak percaya deh ini ada yang entah ada yang ikut atau ada yang Sebenarnya fragmen dari itu sisa. meningkat Jadi kualitas dramanya. ya mungkin seiring waktu dia meningkat. kemana, terus ada ketemu siapa, gitu. Jadi tadi masih aku cek sekali lagi ternyata benar, nyelip soalnya kalau kayak gitu. Menerima cuma saya nggak lihat itu penilaian apa, tapi yang kayak batinnya bilang ini nggak beres deh. agak banyak ya. Banyak itu udah jadi kumpulan meningkat. energi. Tinggi lah ratingnya. Di trigger terus keluar. Makanya Drama tadi ini Mas Dea coba deh. menceritakan Bentar. Karena aku mau benar-benar tentang mau lihat, ini tuh pengen intrik tahu keluarga. kayak gini nyangkut nih. ini 이 드라마는 역사 이야기를 중심으로 한다. 역사 Gerakan dia tuh 안 돼. kayak tarik dulu, terus banyak bohongnya aneh. 이 드라마에는 유명한 배우가 주로 하지 않는다. enggak, bukan karena Tuh, ada nyangkut, aktornya nyelip yang gitu. terkenal, enggak. Jadi memang tapi kayaknya 이 드라마는 영화관에서만 볼 kita 수 있다. biarin Oh, dia 영화관에서만 nggak bisa. hanya ada di bioskop bisa dilihat. Tadi soalnya enggak. aku mau komunikasi tadi. 가족 사이에 Buka. 갈등과 가족의 Jar, mohon maaf nih, 의미를 Jar, gua nggak tahu 보여 misalnya lu ternyata sesensitif itu. 보여주는 드라마. jadi Aku ini begini. menceritakan Ada tentang yang masuk, intrik maksudnya udah penyelesaian keluarga. udah masuk aku keluarin lagi. Maaf ya. Namanya ada siapa aku nggak ngerti deh, Reti apa siapa gitu. Kenapa abang nyerahin? Depannya RE itu. Terus Aku ya, biasanya gua tidur ngomong sampai dulu. jam 5, jam 6 aku tidur. Aku biasanya bangun sampai jam 5 atau jam 6. Habis itu aku tidur sejam atau sampai jam 8. Aku bangun baca-baca lagi. Lalu aku jam 9 pergi ke kampus. Lalu sampai jam 5 aku kelas atau aku UTS. Salam dengan Reti ya. Yang tadi nih. Reti sama Anda. Tanyain aja. There's an idol life, even though we don't have any class or we don't need to belajar. Reti We mau had cerita apa sama a kita? lot of schedule. Bilang Ya. aku menyesal. Kenapa? Menyesal kenapa? Reti di sini karena perbuatan Reti sendiri. Bahkan pulang jam 5 kita Buat bisa apa jam tadi? 6, jam Ngelakuin 7 apa latihan. Pulang-pulang atau mulai jam 9 malam sampai jam 2 subuh. Oh, sebenarnya Apa itu? Apa itu? Apa ini? Berarti yang dilapa itu. Obat nyamuk. Berarti minum. Kenapa? Kan nggak enak rasanya. Kenapa kok sampai minum obat nyamuk? oh, Apa yang terjadi sama Reti? yuk. Reti kenapa? Kuat Nggak kuat karena hidup susah. hidup susah. Reti Sam. hidupnya cuma sendiri. Ada anak dua. Salmon deh.
Suami? Orang tua? Terus kalau Reti minum obat nyamuk ini anak-anak gimana yang dua? Anak dua gimana? Reti apain itu? Hah? Ditinggal. Ditinggal? kasihan amat. 가족 사이에 갈등과 Reti nggak sayang sama anak-anak Reti? Terus masuk ditinggal? Suami ninggalin Reti juga? Kenapa? Gara-gara apa? Wanita lain? Ini anak Reti lucu-lucu loh. Reti kan tahu rasanya sakit kalau ditinggalin. Masa anak-anak ditinggalin? itu kasihan. Gak bisa apa-apa loh mereka. Oh. What? That's mature. 가족 사이의 갈등과 가족의 의미를 보여준다. 의미를. Karena kan tadi itu kan tentang 가족 간이 있는 가족의 의미를 알게 했다. Anaknya nggak dibunuh ya, Mbak? Tapi apa aku beli masih makanan kecil-kecil lagi ya. Cewek cowok ya? 그만 조그만 아주 조그만 Itu kemana ibunya di kosan kejadiannya, di kosan. Oh, pantas kecil tempatnya. Dia kayak ngegeleper gitu, wow. kayak muntah-muntah, terus anaknya teriak-teriak, cepet dibawa ke rumah sakit, tapi ya nggak ketolong. Tapi ya dia nyesel sih, tapi kejadiannya belum lama. Ini Reti ya? Dia ada pekerjaan nggak sih? Kayak karyawan-karyawan gitu Tadinya loh. ada mas, tapi karena cinta dia pikir kayak ya udah dia ngurus anak, tapi sebenarnya juga kurang. Nah pada saat dia ngurus anak ternyata suaminya, aku nggak tahu ya kawin atau enggak, tapi harusnya sih kawin sih. Tapi si suaminya ini sama si cewek ini gitu, dan cewek ini temennya dia, kayaknya temen dia juga. Sialan laki. Tadinya Aku dia pikir tadi kamar, ternyata kosan ya. kosan. Aku ngeliat point of view-nya dari atas gentengnya gitu, jadi kayak ada satu ruangan kecil banget, mereka bertiga, anaknya masih pada kecil-kecil. Itu kayaknya yang pacar suaminya tuh satu kantor mas. Berarti yang Mana kerja tuh itu laki lo suaminya ya? sini? Dia mungkin karena double lah ya, kan dia kenal temannya dia juga. Sakit hatinya double. Iyalah. Terus kan dia kayak ninggalin apa yang, maksudnya dia tadinya kan pekerja, dia emang kerja juga gitu, tapi dia kayak ya udah deh aku jadi ngurus anak aja gitu, tapi jadinya kan nggak sesuai, malah jadi kayak gitu. Kalian nggak boleh gitu. Ini ya. era-era Belum lama Laki-laki. awal 2000-an Wah. gitu ya. Fashionnya itu kan Bajunya. ya. Mas De lihat wajahnya Reti gak? Ini dicocokin ya. Sebenarnya Reti ini cantik ya. Cantik, terus rambutnya tuh lurus. Kayak di smoothing gitu loh, khas. Iya, era-era- kayak lurus banget gitu ya. lurus banget kan. Kayak dari Panjangnya jauh, gimana? segini sih, Iya, iya. segini. Dia tapi lurus, kayak di Kayak smoothing. ngejegrek Aku gitu. beli makanannya. Gitu banget. Rebonding. Rebonding. Anjay, tahu-tahuan Mas De rebonding. Rambutnya rebonding juga waktu itu ya? Enggak, era-era Ceritanya tahun pokoknya itu kan. tentang Ya, ini. iklan sambo. Pokoknya ini tuh drama kulitnya putih, itu tentang tapi ada apa ya? 80 tahun Dia memang kayak hubungan mentalnya tuh adanya ada suka, 3 rendah generasi diri, yang kayak 80 gitu. tahunan terus dan yang kayak dia nggak segitu punya juga banyak terus temen ini seperti itu. yang kayak circle kayak gitu buat bercerita. Kayak Nah, gitu. perempuan yang
kemungkinan Terus? tadi diselingkuhin itu salah satu istrinya dia. Kalau yang saya ini makanya sakit hatinya tuh Iya, nggak bestie keluar. banget sih, tapi kenal deket Kenal lah. deket, kayak gitu. Kenapa Terus ternyata sih? pacaran Teman sama makan teman. suaminya. Ki ngapain sih orang suaminya tuh nanti makan kita bekas coba. orang? Aku kok kayak ngerasa kalau versinya Reti tadi kan, wih suaminya selingkuh nih, jahat nih dan sebagainya. Saya kayak masih ngerasa suaminya sebenarnya nggak apa ya? Kok ada orang? Ya tadinya tuh kayak baik gitu loh. Ada sesuatu yang Mana ya. martabatmu? Kayak gitu. Saya Ada sebagai Gemini yang nggak kayak tahu apa. wow, yang dibilang orang itu Atau wanita-wanita jahat laki-laki, tapi lelakinya banyak yang aneh sih. Cuma kayak wow, tidak sama kita. Orang bilang kayak gitu tuh kayak banyak orang yang kayak lebih jahat daripada Gemini. Kayak tadinya tuh bukan anak bandel gitu loh bang. Si suaminya. Makanya Reti ini suka percaya sama suaminya. Nah setelah menikah kok malah bandel kayak Baru punya duit. ya nggak tahu lah. Laki-laki. Terus suaminya ini sebenarnya salah ketika Retinya Iyalah, semoga tuh laki-laki Dan dihantui ada itu. seumur hidup dengan Jadi perasaan dia- bersalah. dia bukan player kayak gitu, Oke. bukan Ya. playboy. Ada kekosongan yang dirasakan sama suaminya makanya dia melakukan itu. Kalau lo merasa kosong, Soalnya di ada tangannya kayak istri aku lu? lihat ada luka, bener nggak? kenapa nggak mengisi kekosongan itu sama istrinya, kayak ngobrolin, kayak diskusi, kayak apa kayak masa sama cewek lain? Bingung. Gimana sih? Jangan kemakan ego sama nafsu deh. Untuk para lelaki, jangan gunakan logika aja. Mana sih? Keluarga biasa, konflik keluarga, ngajarin makna keluarga, ngajarin. Pas banget lagi, 가족. Kenapa ini Rati? Kamu apain? Biar apa ini tangannya? Di situ juga. Kenapa Rati ngelakuin ini? Hilang. Biar sakitnya hilang yang di situ ya. Cerita keluarga biasa, ada Tapi tiga Rati menyesal ya? generasi, konflik nyelesain masalah keluarganya, nyampein makna keluarganya. Tapi tahu nggak apa yang ngebuat aktornya suami bagus. Reti tiba-tiba Winner, pokoknya ke sahabat Reti? winner. tahu nggak? Pernah ngobrol nggak? Pernah berantem nggak? Diobrolin nggak? Terus 다음 글에 제목으로 Pasti Reti pengen 가장 tahu alasannya dong. 알맞은 것을 모르세요. 유명 배우의 결혼 이야기인가요? 재미있는 여행 프로그램. Bukan loh, ini tentang 가족의 ini bener. 가족의 인미를 보여주는 드라마. Ini tentang drama 주말 드라마. 드라마 아khir pekan. tentang gimana 인미를 보여주는 드라마. 한국 음식 속의 프로그램 아니요, 여러분. Terus Live Oh, in dia no cemburuan 청담. ya? Terus akhirnya dijadiin iya sama 이나는 suaminya. 가족. 이거 Iya. 주말 드라마. dia 예. bilang kalau Ya, ya, ya. kamu nggak Sabar. percaya aku sekalian melakukan itu. Katanya sama, aku tidak melakukan, kamu tetap tidak percaya. Jangan ngelamun. Oke. Terus ini ada 도전 quiz KBC 오후 Minum itu Baik, ini Yorsi. nyamuk. 10시 quiz Ngilangin program rasa quiz sakit, challenge quiz ohu malam
jam 8 malam. Iya. 다양한 퀴즈 문제를 풀려. nggak kelihatan. Kebanyakan minumnya. 풀려 제의의 Ya. 1등에게 Iya. 50 juta. Wah, berapa sih 50 juta berapa tuh rupiah sekarang? Berapa ya? 50 juta berapa rupiah sekarang? 50 juta kan berapa sekarang? 12, 13, 14. Wow, 11.000. 11. Berarti kita lihat 50 juta won. Caper yang berujung maut. dia sering ngancem. Ya. Kalau kamu ninggalin aku bunuh diri. Kalau kamu ninggalin aku gini, dia begitu. Kalau kamu ninggalin aku, tapi pura-pura ya. Cuman kalau dia melukai dirinya, ya untuk dirinya. Itu sendiri, tapi sebelum dia nikah. Mana sih Dari sebelum caranya? dia nikah begitu. Tapi 50 juta won. karena tadi mungkin dia komunikasi melalui aku, caper dia anaknya. Karena itu tadi Mas dibilang, dia nggak pede sama dirinya, dia ngerasa insecure. Padahal kalau dilihat anaknya cantik, dia bisa bekerja, maksudnya pintar ya, 500 juta. tapi dia punya itu, dia nggak percaya Cuma? diri, dia kayak insecure. Terus dia selalu kayak, kamu dari mana? Tadi kamu ngomong siapa? Itu siapa? Itu Oke. jadi setiap hari itu berantem. Oh. Terus sampai ada memori gini, suaminya ngomong, kamu ini lagi hamil nih, lagi dalam keadaan hamil ya. Gue tuh punya anak sama lu, gue kerja cari duit untuk kita, gitu. Kalau misalnya lo kayak gini terus, gue kan capek ya gitu. Maksudnya gue gimana caranya untuk gue bisa meyakini lu bahwa gue tuh nggak ngapa-ngapain, sampai mungkin si cowoknya udah fuck this shit gitu kayaknya. Anak lucu-lucu lagi padahal. Gitu. Ya udah, oke. Aku Yang senyumnya paling lebar loh. yang kalau mau- dilihat aku itu. yang mau gambar Reti siapa? Mas D atau Wisnu? Saya Mas D ya. Reti. Ini Keren. berarti tentang Gimana? Apa tadi? Reti. nanti ada program yang Ya udah, dikasih next, 50 juta. Juara terakhirnya tuh itu pokoknya 50 juta. Berbagai Iya lumayan. Kenapa ya? Padahal Karena udah lama nggak soal syuting kali ya. berbagai soal Ya tadi makanya Mas D bilang sebelum kita mahasiswa keluar kota syuting dulu yuk Mbak, pemanasan, yang warming pengen up. oh iya benar deh. Kita warming up. gue nih pengen menyiapkan Langsung uang kuliah, jumpak lagi. ibu rumah Ya, tangga, bener, kayak aku beler banget Dia lagi. ngantuk-ngantuk ibu tuh. rumah tangga, Parah banget. Karena kalau lagi gadang bisa sampai jam 4 pagi. Syuting kita Yang nggak lagi, terlalu lama loh. Gue berdiri biasa. Lutut gue udah sakit tapi merencanakan liburan Iya, keluarga. tadi udah kayak mau cepet banget. Dan habis, pegawai. Ya udah. Oke, Saradi. Orang kantoran Ya, yang mau makasih ya. Bintang tamu udah pulang, jadi kita juga harus pulang. ngasih Ya, hadiah silakan, Mas D. liburan Oke, di sini kami tidak ingin buat kompetisi. itu jargon yang baik itu. Jargon gini dong. Kata-kata hari dulu. Dan dari pesertanya itu ikut karena pengen membuat kenangan yang Kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi. Tapi dari mereka ada yang punya kompetitif kuat, jadi acaranya seru. Yang tadi dulu, maksudnya kan tadi banyak yang ini yang masuk. Ya apa kayak bantu musir gitu loh. Soal yang dijawab itu aplikasi peserta tuh jawab wajib jawab
berbagai yang soal gagal yang wajib yang dijawab peserta. Saya ingin mengungkap misteri tentang portal dimensi karena banyak hal yang belum terjawab. Diberikan kesempatan ke penonton lewat telepon, terus nanti dapat hadiah. Jadi penontonnya boleh ikut lewat telepon, ikut. Itu namanya dia bilang deh. Kenapa Oh my itu God. bisa? 화장실 가고 싶어? 근데 pokoknya yang pertama itu tentang nama acara kuis, terus banyak orang beda-beda ikut. Yang paragraf keduanya itu ikut, paragraf kalimat keduanya tuh partisipannya tuh dari berbagai. Kenapa sih bagus Inggris diterjemahinnya, kan orang Indonesia ikut. Aduh, apa sih participation? Berbagai orang ikut partisipasi berpartisipasi. Jadi di sini itu tempatnya Mas D. Tapi emang enak di Inggrisin guys. Aku juga dari, Kita sempat tapi aku dari Inggris waktu di Indonesia ya aku malah karena pas aku lihat ke atas itu melek. ada hadiah tadi tuh 50 juta won. Terus acaranya seru, karena kompetitif, ada yang kompetitif penerusan 2026. Penonton juga bisa ikut lewat telepon, bisa ikut telepon. Mungkin itu ya yang memberikan Apa telepon? energi mengintimidasi juga karena dia. Hadiah 50 juta. 5천만 gila, 5천만 won. Peserta dari berbagai partisipan. Pas dirasakan lagi belakangnya Jiwa itu, kompetitif sosoknya buat ada hubungannya dengan penontonnya dia. bisa ikutnya. Mana bahasa? Jawab nih kan. 당일의 나영과 같은 곳은 고르십시오. apa 이 프로그램의 Yang paling jelas adalah 우승 dia selalu bilang 상금은 cari jalan. 5억 원이다. 나오네 강. 출료자들은 좋은 추억도 만들고 싶어 한다. 참가자들은 모두 학생들이다. 시청자들은 정화로 참여할 수 없다. Oke, Saradix, kita sekarang sudah berada di daerah Jakarta Utara dan Bang Fandi Gila ya, 500 juta won, gila itu berapa mil? Iya, Rumah ini tuh cukup lumayan besar ya. aslinya kan 50 juta, Kosong dari bukan 2014. teng-teng, tapi Jadi 5. dulu yang menghuni Won. rumah ini tuh ada satu keluarga Tionghoa gitu. Terus mereka Terus, katanya ngerasa si anak-anak yang ini dan keluarga itu 참- katanya banyak 참가자들은 pesertanya sampai itu akhirnya ngebuat 학생 enggak, berantem keluarga dan akhirnya orang tuanya semuanya pisah. 학생. Habis itu ketika pisah mereka 시종자들은 cabut ke 전화로 luar negeri. 참여할 Yaudah, 수 없다. rumah nggak ini bisa, terbengkalai. nggak bisa. Nah, dari situ kosong. pesertanya nggak bisa Kan pakai di sini kan rumah ini telepon, banyak enggak. perumahan Jadi besar sini juga kan. Namanya juga Jakarta Utara ya 주로자들은 kan. 좋은 Nah, ini 추억도 kadang-kadang suka ada yang 만들고 lewat. Nah, 싶어 security 한다. lewat sempet katanya ngeliat ada penampakan sosok
rame gitu, jadi kayak penampakan sekeluarga di dalam rumah ini. Padahal dia tahu rumah ini kosong. Alasannya Tapi itu karena Pingsan habis itu. 출연자들은 pesertanya tuh Udah itu aja. Dan 좋은 habis itu, 추억 tak baru 만들고 besokannya, ingin karena membuat nggak pulang kan, Sipo dicariin hendak ketemu. ingin membuat Gitu, dia pingsan. Masih pingsan. Masih. ingin Terus ada satu lagi, Coba ada Juro warga ingin yang bilang membuat katanya di situ banyak pengalaman indah. aktivitas, Mbak. pengalaman Ada yang apa? Marah-marah. Jadi berisik kayak marah-marah itu. 그리고 Ada yang nangis. Sama ada apa? tuh Lupa satu lagi. 한국의 Iya, cuma dua. 유명한 Gua ngetes lu doang. Takut lu 여행지 nggak 소개 fokus. Itu doang, 소개팅 아니 Bisa jadi resiko. 다양한 사람들이 Cuman kalau dari Oh, 참여하는 make sense sih, bisa jadi. 퀴즈 kalau dari Wisnu 프로그램 tadi pas awal 소개 masuk yang dirasain pertama apa no? Ada sosok yang prominent gitu ya, 여행지간 laki-laki nih, perjalanan 소개 dari berarti bukan. atas. Itu sih, tapi belum tahu, mungkin ada hubungannya sama 대학생들이 sama gangguan yang tadi aku bilang tentang keluarga yang pernah tinggal di sini gitu. 취업 준비 이야기 Berarti gangguannya 가족과 tadi aku bilang ada gangguan 함께하는 kan? Berarti 요리 gangguan 나온 dari luar 요리 sampai keluarganya 라이브 ini tuh jadi cocok, jadi 대학생들의 terus gitu ya. 취업 Katanya begitu. 준비 Gangguan. iya enggak Non fisik. 다양한 사람들이 entah 참여하는 memang rumah 퀴즈 ini atau memang Ini ya, kiriman, quiz. kan kita nggak Nah, itu tahu nggak tahu. gitu. Tapi tadi matanya yang prominent ya itu laki-laki. Dan Oh, Nono kuis udah yang lihat. diikuti banyak kalangan 한국의 yang 유명한 paling 여행지 bukan dong itu sendiri gue tadi. Ya udah kita langsung sekarang aja tentang sebenarnya kita ya, aduh. lihat apakah yang menyebabkan Satu lagi, Mbak, aku tadi sebelum mulai kan sempat minta tolong kalau bisa nggak apa-apa dibuka aja dulu. Kalau misalnya memang ada jendela, dibuka-bukain. Ini lumayan agak sesek ya. Kan kalau ini aku dilihat rambutnya lagi ceilingnya dipakein minyak gitu. Aduh kayaknya aku pengen makanan deh. Aku harus cemilan. Makanan apa ya? Aduh aku harusnya beli ini aja kotak. Sukro oven. Iya, apa? kalau dilihat kan ceilingnya agak lumayan tinggi. Ini sekarang Nggak pendek-pendek tentang banget. Herang, Ini Herangi, Gua pengen coba. horang, Kalian nanti horang, yang udah ikut horang. syuting siapa nih? Fixer tolong buka-bukain jendela. Karena biasanya rumah yang pakai Okay, let's itu ada. get it. Let's get it started. Ha. Let's get it started here. Let's get it started. Ha. Hello, how it going? Kayaknya 묻지마. 내가 넌 들어가. Nafas jadi pendek. Nggak tahu ya aku ya. Everybody, everybody. Tapi nggak bisa, gue udah punya sebuah Ha, takut. Iya. Cuman nggak tahu bener atau enggak, tapi jalanin aja. Oke, teori nanti lu buka. Ya sih, Nanti udah habis teorinya tuh bukunya, kenapa aku lupa kalau sampai untuk akhirnya, bukain. keluarga Nggak ini, apa-apa. kalau misalnya emang ada kiriman atau kita apa, lihat berantem, kayaknya gua punya 다음 teori. 글의 나영과 같은 Oke. 것을 Oke, 걸으십시오. misalnya gua kita kan lihat jalan-jalan dulu tuh, ya terus gua menemukan tentang sesuatu yang membahas akhirnya apa make sense ketika, harimau. dari Harimau, laporan lo tadi. harimau, harimau oh jadi aku tahu ini yang mana. Ini tentang harimau yang Jadi hari ini tim akan 안내 날 saya bagi 배고픈 menjadi 호랑이가 Fadi, 먹을 곳을 Sarah, Wisnu, 찾아 pegang kamera sendiri-sendiri. 말려 내려왔습니다. 오늘 집 앞에 언니야. Terus nggak Jadi kayak dia tuh ada cerita Nggak, tentang jadi kenapa nggak jadi shoot? Enggak deh, si kameranya cuma dua itu, kamera yang Bonden, bulat-bulatnya. Artinya bagi dua. orang si Tiger Fadi yang sama datang ke Vivian, rumah pada Wisnu musim sama Johnson itu terus Tim tiba-tiba Amerika. yang Tim kelaparan Amerika. gitu. Oke. Tuh. Jadi masuk dulu pakai kamera itu aja. Vision. Ip, Kameranya udah siapin? udah dong. Udah. Aku udah minta. Terus? Ini ada berapa lantai? 2 apa 3 ya? 2. Oke, berarti yang mau ke atas siapa? Ya tentulah. Oh. Banyak. Enggak, bukan karena gue takut, karena Wisnu tadi udah prominent. Benar ya bahasa Inggris? Ada sosok di atas. Nah, kalau kita lewat aja kagak tahu apa-apa kita, ya kan? Nah, kayak orang tolong gitu sama Pak Dem. Bang, siapa tahu. Ini mau pakein kamera Tigun. juga. Oh, ini ada Bagi cerita Tigun juga. anak-anak, cuman kan gelap ya, nggak bisa. Oh, kenapa ini Gak kelewatan? apa-apa ya, coba itu dulu ya. Oke.
Boy, silakan. Gue juga kocak lagi photoshoot ke kamar mandi gue. Abang, kenapa? Kamar mandi aku gelap masak? banget. Lah, kenapa? Takut anjing gue bilang. Enggak takut cicak, soalnya kan Enggak ada cicak. bukan. Kecoa kamar mandi aku kecoa. Pada pegang kamera, Nunu. Silakan, Nunu. Boleh di itu. Nunu masih ingat nggak pegang kamera? Apa ya? Ini langsung di play ya. Dulu diari Misteri Sarah 2016 kita cuma berempat. Iya. Pokoknya intinya Dulu adalah pegang kamera. Sama ada tadi apa Lutfi di dulu. atas tentang Ya. orang yang kayak datang Ini terus mau di ternyata record dari dibodohin sekarang aja. orangnya tuh Ya, bodoh. Oke. Udah roll. Nomor 17. Nah, ini merah-merah. Boy, Oke, record. udah. Oke, yuk. Yuk, Ini tinggal dulu aja ya. biarin aja. Masa mau dibawa-bawa? Ya. Jadi waktu pas awal kita dari monitor, Nah. Mbak tuh langsung memutuskan untuk langsung Aku udah bagi kan live saya. jadi 2 tim, dan Mbak langsung pengen pakai kamera night vision. Jadi Mbak sama Mas Nunu Oke, Nuk. ke atas, Mas Nunu yang megang kamera, gue sama Pak Dem di lantai bagian bawah, Pak Dem yang megang kamera. Where is ini no. number Gede cuy. Oke, ayo. Terus Ini dia nyalain dulu ya. nyamperin rumah yang ada si anak bayinya itu lagi kalau nggak salah Tadi ada, nangis. nah, Terus situ, Mbak. mamanya tuh kayak, aduh, ayo udah berhenti nangis, Mbak. nanti ada harimau loh. Let's go. Gede pak. Oh iya lopong ya. Aku pernah ini aku pernah Lu ini sih aku pernah laki-laki lagi ya, Mbak? bukan belajar waktu itu Untuk kelasnya. perempuan ya, sudah Ada. rambutnya nggak? Kita cek cicak dulu. Jadi tentang horanginan coach kamar. Coach kamar itu coach kamar. Moko 싶어서 akan 집 안으로 Benar, 들어갔다. kan semua manusia akan mati. Oh, Pak Dem. enggak. Old school banget Pak Dem. 엄마는 호랑이를 kayak ini kan, 무서워해서 ambil makanannya 도망가는 dari sini. enggak. 이 엄마의 말을 들고 바로 울음을 그쳐다. Dia lagi. 호랑이는 아기를 잡아먹었다. Syukurku. Oke, Dari sini ada tadi nih. aktivitas ya? bayi berhenti nangis karena tadi apa itu kan Ada yang berdiri nggak sih, akhirnya 어머니의 말을 Coba 들고 semoga bisa. nggak Kok nggak ada di situ? Kerekam nggak ya tadi? Semoga kerekam ya. si bayinya tuh Di sini berhenti nangis pas ibunya bilang jangan Wah. nangis ay Wah, ini garasi. menangis Di dua ini sih Mbak. Iya. Atau dua. harimaunya ketukan harimau malah kabur ada di sini ibunya takut harimau terus kabur enggak harimaunya horangi는 아기를 잡아먹었다 menangkap dan memakannya Ada enggak notifikasi penurunan Nggak harga. jadi makan, Temukan kan? harga murah dengan fitur notifikasi harga penerbangan di aplikasi trip.com. dia malah nangis makin kecil Aki Beli tiket sekarang. 울음을 Jadi 그쳤다 그쳤다 Mbak, 그쳤다 다음 글에 rasanya jadi Mbak, isinya beneran Mbak di tiga belakang. ini Ah, saya sebelah kiri. Bismillah. Kenapa bajunya panjang nggak? sama Iya. yang lainnya kan tadi ada di sini Secara energi emang ini lumayan aktif loh ini. 곧 와우. 감을 와우. 만드는 와우. 방법에 대한 이야기 Tahu dulu. Enggak. Jangan komunikasi dulu ya. Banyak Jangan got Dua abang itu. ya. Nih, sini tadi persis. Si got gam ini tuh lebih nakutin gara-gara Ah. takutin anaknya gara pakai ini. Mbak nggak tahu ini mereka apakah memang aslinya di sini atau 도망가. pendatang, tapi rasanya kok sudah lama.
Dan kalau ditanya secara energi gimana, cukup keras ini apa ya, mau nyerang ya, Nuk? Mau mendekat ya. Ada rasa itu, tapi agak mengintimidasi gitu, bukan agak mengintimidasi ya. Kita harus hati-hati juga karena Mbak curiga sama yang laki-laki Wisnu lihat itu ya, tapi yang perempuan Mbak lebih curiga lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sambil pelan-pelan kita Kamu lihat. tahu dari mana? Karena Dari awal aku Hajiman mulai Agine ulum record dari sini. Nih belakang di depan aku persis orang kayak ada activity, nggak kelihatan. terus kayak aku sama Mbak langsung tarik ke atas. Nah pas pada saat kita baru belok Ini itu tuh juga cerita udah ada orang ikut aggression kamar beberapa gitu. Jadi musawoheso tomankan di bawah ya juga udah rame, semoga jadi sih ceritanya tentang harimau yang takut Tapi sama masuknya si gimana? kotkam. Kenapa? Karena waktu si ibunya nyerang itu apa sih Nyerang. namanya bilang kayak ih nanti ada harimau lah yang mau makan anjing kamu, mau banget. dengan tetap dia tetap nangis terus sama ibunya dikasih kotkam kok malah berhenti menangis. Jadi si harimau yang ngedengar itu kok anaknya lebih takut sama kotkam. Terus pas si dia kabur, pas ibunya mau keluar dari kotkam dia kabur karena takut, karena dia kira kotkam itu lebih menyeramkan, jadi dia kabur. Jadi orang ikut kamar musawaso karena si Ini Horangi masih agak adem. takut Maksudnya sama berarti emang kotkam. rumahnya Kotkam itu mungkin buah udah- persik. Nggak, gue juga mau Kering. ngomong kayak mungkin udah lama nggak banyak aktivitas di Dia dalam. jadi Cuman masalahnya kabur. kan di tengahnya lopong, masih adem. tuh Dan Terus? it's okay. Ini juga lupa. Maksudnya it's okay. Jakarta Utara panas, it's okay. Gue masih positive thinking. Sumpah ini karena sudah nisel anjing. Asli Anjing berubah banget tadi. apa ya? Kita harus takut. Kita harus berani lah. Paling salah. Paling lari. Jangan, susah ini anjing. Takut tuh, lihat. Ya bukan yang gue pikir paku. Nggak ada. cerita harimau. Kalau dipikir tapi sebenarnya ini kan lokasinya rame, maksudnya daerah yang rame gitu ya, Nuk ya. Mama Mbak, udah lagi tuh Mbak. Kita mau kemana dulu? Sana tuh. Kok rame ya? Ini kebuka banget loh, Nuk. Kok nggak ada angin sama sekali ya? Pas tuh pendek. Polennya, Nuk. Cerita harimau takut kotkam lalu kabur. Kalau ini Agika bayi berhenti nangis abis dengerin kata ibunya. Es apa yang paling besar di Eropa? Iya betul, Estonia. Oke, gak lucu. So gigs, ngomongin Estonia, apa yang kebayang di pikiran kamu? Atau mungkin gak kepikiran apa-apa? Karena memang Estonia tuh jarang didengar ya sama orang ya. Kalau aku sih yang kebayang alias inget-inget lagi pas kemarin ke Estonia, aku lagi healing, santai di tengah hutan yang adem rindang, ditemenin suara kicauan burung sambil rebahan di atas hammock, nonton video-video channel YouTube Auralval tanpa loading, tanpa buffering. Ya iyalah, Tulislah karena cerita Estonia so far rakyat punya kecepatan Indonesia internet hanya tercepat dalam di 5 dunia. menit. Kalau dibandingin kecepatan Dalam internet di durasi Estonia usia. tuh kayak jet tempur. Kalau di Indonesia kayak jet apa ya? Selain terkenal karena kecepatan internetnya, Estonia juga terkenal karena belajar hutannya yang terus mana agak mencakup cepat ya. 50% dari wilayah negara Estonia.
Menurut kepercayaan setempat, hutan ini masih dihuni sama roh-roh kuno. Mayoritas warga Estonia masih percaya pada kekuatan alam dan sering berkomunikasi sama banyak pohon banget di yang bikin hutan. nama tuh sulit Ini ceritanya. alasan kenapa pohon Menulis dan membaca hutan ini. lekat banget sama mitologi Estonia. Aku nggak bisa, aku udah dedikasi jadi kisi-kisinya udah lama, tapi kan aku Kamu tahu nggak, kegiatan Gigs, soal zeki. mitologi Estonia? Gimana dunia tercipta, apa aja makhluk-makhluk anehnya, Yenal siapa Hanera, aja dewa-dewinya. Yenal Hanera Kalau Nara, penasaran, nonton videonya Huang의 sampai 개는 habis. Inilah 후왕여이라는 mitologi Estonia. 아들이 이어다. 하늘에서 세상을 내려다가며 다보던 환웅은 백두산에 아름다운 당이 Estonia adalah salah satu 마음에 negara di Eropa 들었다. Timur yang berbatasan 그래서 langsung 그는 dengan Laut Baltik. 그곳으로 Karena itu, bersama 내려와 Latvia dan Lituania, ketiga negara ini disebut negara 말을 Baltik. 만들고 Pada zaman kuno, suku 사람들을 Finno-Ugrik udah mendiami 다스리기 wilayah ini selama lebih dari 5.000 시작했다. tahun. Mereka pemburu pelaut tangguh yang memuja alam. Dan 호환웅은 kepercayaan yang mereka anut adalah 사람들에겐 Norse, 농사지는 animisme. Pada abad ke-13 terjadi wow. peristiwa Northern Crusade atau Perang Salib Wow. Utara, di mana Estonia jadi rebutan Swedia, 만드는 Polandia sampai 별을 kekaisaran Rusia selama 가르쳐 berabad-abad. 주고 Dan di abad ke-19, rakyat Estonia berusaha 시원하게 melawan 살 수 antek-antek asing. 있도록 Peristiwa ini dikenal sebagai kebangkitan nasional. 호환웅의 Mitologi Estonia pun ditegasin sebagai 마을에서 simbol identitas 멀지 nasional. 않은 곳에 So, mitologi Estonia 호랑이와 adalah perpaduan unik antara animisme 곰이 kuno, 살고 pengaruh 있어다. Finno-Ugrik, dan rekonstruksi sastra abad ke-19 yang dikenal 사람들이 sebagai 행복하게 romantisisme nasional. 산다는 Itulah sejarah singkat 소식을 banget dari negara 들을 Estonia dan munculnya mitologi 호랑이와 bangsa ini. Sekarang kita masuk ke 호랑이와 mitologinya. Dalam 호랑이와 tradisi lisan Baltik 곰은 Finlandia, 사람이 penciptaan 되고 tidak dimulai dari 서로가 kekosongan seperti yang lain-lain. 호환웅을 Tapi di sini pada mulanya 찾아와라. dunia hanyalah bentangan air purba yang tak berujung dan hampa. 사람이 Tidak ada 되게 daratan untuk berpijak, 사람이 tidak ada langit untuk bernama. 되게 Dalam kesunyian ini, seekor burung 해달라고 sering digambarkan sebagai burung 부탁하는 walet atau 호랑이와 elang biru 곰에게 yang agung yang 환웅은 bernama Pasuke 다음과 terbang 같이 melintasi cakrawala 같이 yang 말했다. kelam. Burung ini membawa beban 덩굴 kehidupan di 속에서 dalam dirinya. Maksudnya, burung ini tuh lagi 슈퍼 hamil, 하늘만 alias bawa telur dalam 고백 tubuhnya. Tapi dia tidak 일 menemukan 동안 tempat 헤비 untuk bersarang. 헤비 Dia terbang berhari-hari, sayapnya pun mulai letih sama angin abadi. Dalam keputusasaan, dia melihat sebuah gundukan di tengah air. Beberapa versi Oh, menyebutkan iya, itu adalah lutut dari raksasa purba atau pilar yang muncul dari dasar laut. Di sanalah sang burung meletakkan telurnya. Telur ini bukanlah telur biasa. Ada 3 telur yang diletakkan di situ. Satu dari emas, gold muna, satu dari perak, hobe muna, dan satu lagi dari tembaga atau besi, raut muna atau fask muna. Ada juga versi lain dalam Regelaul. Regelaul itu apa sih? Regelaul ini adalah lagu rakyat atau folk song. Dalam Regelaul nyebutin ada 7 telur dengan tambahan telur biru, hijau, putih, hitam. Di dalam kemudian telur-telur itu retak, bukan pecah biasa, tapi meledak. Meledaknya gimana? Cangkang bagian atas melengkung ke atas dengan kecepatan cahaya, mengeras dan menjadi kubah langit. Cangkang bagian bawah mendatar dan meluas menjadi bumi. Kuning telur yang bersinar terang naik ke titik tertinggi menjadi matahari. Putih telur yang pucat dan dingin menjadi bulan. Serpihan kecil sisa cangkang yang berhamburan jadi bintang-bintang di angkasa. Tepat sekali, dari telur kosmik itu lahirlah alam semesta. So, ledakan telur itu mirip-mirip lah sama ledakan Big Bang. Setelah telur kosmik pecah dan elemen-elemen dasar dunia terbentuk, kondisi alam semesta masih sangat labil. Langit saat itu digambarin kayak kain yang tipis dan lembek. Matahari belum punya jalur tetap dan kegelapan masih sering merayap masuk. Dari dalam uap panas dan sisa-sisa ledakan kosmik itu muncullah Ilmarin. Dia lahir dengan palu di tangan dan bara api di matanya. Disclaimer nih guys, karena bangsa Estonia itu 호환웅은 사람들에게 농사지는 banyak kisah dan 뽑을 tokoh mitologi Estonia yang 가려져 mengadaptasi dari 주었다. Kalevala. Itu mitologi dan tradisi 당구는 Finlandia. 백두산에서 Masuk sosok Ilmarin yang merupakan 태어나다. adaptasi dari figur mitologis 당구는 Finlandia, 태어나다. yaitu Ilmarinen. Oke lanjut. Supaya langit gak runtuh menimpa bumi, Ilmarin menempa tutup langit dari baja surgawi. Dia mukul landasan paronnya dengan palu raksasa. Dia nyiptain guntur yang kita lihat dan dengar saat hujan badai. Dia pun memaku bintang-bintang di langit supaya tetap pada tempatnya.
Setiap pukulan palunya menciptakan kilat yang menerangi kegelapan. Suara dentumannya jadi guntur pertama yang menggetarkan samudra purba. Hasil karyanya adalah kubah langit yang kokoh dan tidak bercela. Konon langit tuh begitu Jadi, halus, ini adalah presisi, dan sempurna. cerita Jadi nggak ada sama batas waktu lagi atau sambungan penciptaan yang dunia membuat mitologi manusia. Estonia Setelah ini Ilmaris selesai mitologi tentang Korea. Jadi Korea itu dari mana asal usulnya? Pinus mulai tumbuh, Dari sungai mengalir, dari suara beruang mulai guys. beruang. Korea itu Bumi mempercayai saat kalau itu misalnya masih sunyi dan sepi. ininya itu Ada dari suara beruang. manusia, apalagi suara sound horeg. Vanaisa, kakek Jadi tua kayak yang dia bijak, ada dewa turun namanya ke Huanung. bumi. Ini bukan nama dewa spesifik dalam mitologi klasik Huanung ya, turun dari tapi langit. adalah konsep Terus tuh figur leluhur yang ada dalam seekor cerita rakyat harimau bisa dan jadi beruang penjaga pengen keluarga, minta sama bisa si jadi Huanung orang tuh di jadi rumah, manusia. Oh ya bisa udah kalau jadi gitu juga sosok bijak lu yang berdua mewakili masuk ke generasi. dalam gua, gak boleh Dalam makan versi asli, saat dunia tercipta, pohon, hutan, laut itu tuh semua udah memiliki roh. manusia. atau Pokoknya spirit nggak boleh makan kekayaan daging-dagingan masing-masing, kayak gitu-gitu. termasuk saat manusia muncul secara alami. Manusia. Tapi ada satu versi Manusia. yang menarik nih. Terus yang gagal Jadi, itu pada cuman saat harimau, Vanaisa nggak bisa jalan ke makan. tepian Pokoknya nggak sungai bisa yang makan jernih. makanan Di sana, dia mengambil segenggam kali tanah gitu-gitu. liat Dia dan cuma mulai membentuk si ini sosok-sosok tuh yang menyerupai dirinya. yang si harimau Tapi itu kan bentuknya tuh gagal, tetap terus diem. jadinya Vanaisa beruang yang kemudian itu membentuk yang dan berhasil. menunjukkan Beruang itu jadi oh, manusia. Nah, tahu dinikahin dan sama suci atau Huanung. nafas kehidupan ke dalam hidung mereka. Namanya Saat itulah darah Unyo. mulai mengalir Si hangat. Gom. Untuk pertama Terus kalinya ada Huanung detik ini yang tadi dewa itu bumi menikah atas sama bumi. Ungnya yang jadi Oke, beruang kita balik gitu. lagi ke telur yang meledak ya. Eh, Cangkang naon sih bagian karena- bawah telur itu namanya meledak ada dan dingin. Danggun. Di tengah samudra purba. Terus Danggun muncul itu daratan. Tapi daratan ini tuh tidak mati, tidak diam. Ada awal getaran mulanya seperti Joseon jantung di bawah sana. Joseon Bernafas pelan Joseon di bawah lapisan tanah dan batu. Getaran itu terlahir. adalah Iya Maema, gitu lah pokoknya. atau Mother Earth, sama kayak ibu gini. pertiwi. Tapi Kalau di beda. Yunaninya Gaia. Joseon, tapi Bagi kan sebelum masyarakat Joseon tuh Estonia ada kuno, Goguryeo, setiap tapi tunas Goguryeo pohon tuh beda keluar lagi. dari Kalau tanah Goguryeo adalah itu malah dari jarinya Maema si yang lagi telur meraba cahaya. burung apa deh pokoknya. Rambutnya adalah padang rumput yang Jadi bergoyang beda, bertiup jadi angin. beda-beda persepsi. Darahnya Joseon, adalah air tanah yang muncul Goguryeo, dari mata air Goguryeo, suci atau puha alikas. Koryo. Nafasnya adalah uap hangat yang keluar dari rawa-rawa di pagi hari. Petani Estonia tidak akan menanam benih sebelum menyapa tanah. Mereka percaya tanah adalah Sonira makhluk hidup aku yang bisa porok tak. merasa sakit, haus, bahagia, dan galau. Dalam mitologi Estonia, kematian tidak digambarkan sebagai perjalanan ke langit yang jauh, tapi sebuah kepulangan. Saat Wow, manusia iyalah. meninggal, mereka disebut pergi ke bawah selimut Maema. Tanah bukan dianggap sebagai liang kubur yang gelap dan menakutkan. Harimau dan tapi beruangnya rahim yang kembali kabar memeluk kalau anaknya misalnya setelah manusia itu menjadi lelah manusia itu bertualang tuh di bahagia muka. katanya tuh Cina. Ketika Ilmarin Terus menempak kubah langit dengan eh palunya, percikan api yang paling besar dan paling panas jatuh ke awan-awan primordial si yang lagi mendidih. itunya tuh bilang si Wanung Percikan itu kalau besi kalian surgawi mau ini tidak padam, kalau tapi kalian menyatu mau dengan jadi uap air manusia yang masuk ke kencang. gua Dari 100 percampuran hari api surgawi dan kalian jadi udara manusia itulah tapi uku cuman boleh muncul. makan mugwort Nama uku berakar dari kata uku sama bawang putih yang dalam pak. bahasa Finlandia yang merujuk kepada guntur. Dia Oh, digambarin sebagai mana sosok ya? pria perkasa Mana ya? dengan Yang janggut Pak mah beda ya? putih yang terbuat dari awan beku. Wanu. Badai. Uku memiliki kapak perak atau Na, palu na, kuda. na, So, na, uku na. mungkin setara Di sama ufuk Thor. Tapi ngomong soal timur. Thor, ada legenda menarik yang nyebutin dewa petir jatuh ke bumi di sebuah tempat bernama Kali di Pulau Sarema, yang merupakan situs jatuhnya meteorit raksasa ribuan tahun lalu. Masyarakat kuno ngeliat jatuhnya meteorit sebagai prosesi kelahiran dewa petir yang turun ke bumi buat melindungi mereka. Dewa ini bernama Tara atau Tarapita, yang namanya tercatat dalam catatan sejarah kuno, khususnya dalam Chronicle of Henry of Livonia pada abad ke-13. Sejarawan sering hubungin Tara dengan dewa Thor dari Norse. Tadi yang teriak. Pasukan kuno Estonia nih sering maju ke medan perang dengan meneriakan
dihina-hina saya diam, tapi di Estonia akan saya lawan. Nggak gitu. Tapi gini, lau Tara Avita, yang artinya bernyanyi, Tara bantu kami. Tara bukan sekedar dewa alam, tapi dewa kemerdekaan. Terus ini tuh yang jadinya ngasih namanya keberanian Asada kepada ya. rakyat Itu buat ngelawan kalian tahu nggak penjajah. sih Arta Karena di Estonia Connect? kuno menganut Apa itu animisme, drama Korea mereka percaya Asada alam itu bukanlah Artada benda yang pasif. Setiap jengkal Nah, tanah, ini dari setiap riak ini cerita air, ini nih. setiap bisikan Danggun, angin Shinhwa, dihuni sama entitas Dewa, yang disebut Danggun. Haltjat alias penjaga atau penguasa. Mereka ini entitas yang bertanggung jawab atas keberlangsungan suatu tempat atau objek. Kalau manusia menghormati wilayah mereka akan memberikan kelimpahan. Kalau dilanggar, mereka akan membalas dengan kesialan atau penyakit. Mereka sering muncul dalam bentuk manusia yang tersamar, alias ngeblur. Ada juga Metsafaimut atau Tuh roh mereka tuh hutan. sama juga deh. Karena Ini kayak Estonia Estonia. adalah negeri hutan, maka Metsafaim adalah entitas yang paling dihormati sekaligus ditakuti. Digambarin sebagai sosok raksasa yang bijak dengan janggutnya dari lumut panjang dan matanya bersinar hijau Ya, kayak takutnya. kunang-kunang. Oh, iya. Ada lagi Vefaimut, roh-roh air, diantaranya Nak. Ini adalah roh Karena air kan- yang paling populer dan berbahaya. Dia bisa berubah jadi kuda putih yang indah Waduh, atau sarang wanita cantik gerege. yang nyisir rambut peraknya Nong di tepian sajinan. sungai. Oh, Ada juga Ahti, dewa atau roh itu sih penguasa sebenarnya tuh laut ada yang berantem tahu, tapi tahu deh beneran berantem atau enggak. dan kekayaan air. Atau lagi Para nonton. nelayan sering ngasih persembahan berupa bir atau koin perak supaya jaring mereka dipenuhin ikan dan perahu mereka nggak dihantam badai. Di dalam rumah pun, roh hadir buat jaga stabilitas keluarga, Oh, yakni buat Majahal Jas, roh penjaga rumah yang biasanya tinggal di belakang tungku perapian. Dia suka kebersihan, dia suka kedamaian. Kalau penghuni rumah sering berantem, sang penjaga bakal pergi dan keberuntungan rumah itu akan lenyap. Ada juga Krat, dia bukan roh alami, tapi makhluk yang dibuat oleh manusia dari barang bekas, bisa sapu tua, jerami, atau bersih Kenapa? berkarat. Kenapa? Manusia harus memberikan 3 Ih, pada iblis buat kaget menghidupkan monyet. Krat. Tugasnya mencuri gandum atau uang dari Kamu tetangga, keren, kayak Mbak. tuyul nih. Resikonya Krat harus selalu dikasih pekerjaan. Kalau dia nganggur, dia gak bakal kirim CV ke perusahaan terdekat, tapi dia bakal membunuh penciptanya. Selain itu ada juga Tulema atau roh angin yang mengendalikan arah mata angin. Dia sangat krusial nih bagi para pelaut yang menyeberangi Laut Baltik. Ada lagi Rogutaja, dewi atau roh pelindung kehamilan dan proses persalinan. Pojakon, monster raksasa berbentuk Tanggunan katak 백두산에 dengan tubuh sekeras baja dan 태어나라 nafas api. 백두산 Surtol, petani raksasa dari Pulau Tempat Sarema. tempat tinggalnya. Peko, dewa Hai, panen dan Mama. kesuburan dari wilayah Hai, Seto di Mama. selatan dan tenggara Estonia. Ada dewa musik juga nih, Vanemuine, yang bawa instrumen legendaris bernama Aku nggak bisa kanel, musik sih, sejenis tapi kecapi aku atau bisa. zither tradisional Estonia, dan lain-lain. Gigs, kalau di mitologi Yunani ada Hades, di Yes, Mesir ada Hades. Seth, di Nordik ada Loki. Apakah di mitologi Estonia ada sosok nih kan dia ada antagonisnya, sosok kuatnya? Pastinya ada 농사조는 dong. 만나 Ketika 농사조는 Vanessa dan kita cari Gilbert lagi 농사조는 Iya, dari sisa-sisa cangkang telur yang jatuh ke kegelapan yang paling dalam, terbentuklah Porgu atau neraka atau dunia bawah. Penguasanya adalah Sarvik, si bertanduk, atau dia sering disebut juga sebagai Vanatuhi, si kosong tua. Sarvik ini mewakili segala sesuatu yang merusak, kerakusan, kelicikan, kematian yang sia-sia. Dia benci cahaya dan keteraturan. Dalam versi lain, dia nih raksasa purba yang udah ada di bumi jauh sebelum manusia diciptain. Dia ngerasa sebagai pemilik sah daratan Estonia dan mandang para dewa langit sebagai pendatang yang terlalu banyak ngatur-ngatur. Lepas dari dunia para dewa atau roh, kalau di dunia manusia sendiri, sebelum adanya kerajaan-kerajaan, hiduplah 3 bersaudara raksasa di utara. Satunya menetap di Rusia, satunya di Finlandia, dan yang bungsu bernama Kalev. Dia terbang melintasi Laut Baltik di atas punggung seekor elang raksasa yang agung. Kemudian elang itu mendarat di pesisir berbatu yang sekarang kita kenal sebagai Estonia. Kalev melihat tanah ini subur dan penuh potensi. Dengan kekuatannya, dia mulai nata landscape, mindahin batu, mendirikan pemukiman raksasa di bukit yang kelak akan menjadi pusat kekuasaan. Di sisi lain Estonia, di sebuah pedesaan, seorang janda nemuin 2 butir telur. 1 telur burung belibis dan 1 telur ayam. Dari telur ayam lahirlah seorang gadis bernama Salme, dan dari telur belibis lahirlah seorang gadis bernama Linda.
Keduanya tumbuh jadi wanita yang kecantikannya terdengar hingga ke ujung dunia, khususnya si Linda. Kabar tentang kecantikan Linda memicu persaingan antar dewa dan benda langit. Satu persatu pelamar datang dengan kereta kencana mereka. Matahari datang bawa emas, tapi Linda menolaknya karena matahari terlalu panas dan membakar, jujur. Bulan datang dengan perak, tapi Linda nolak dia karena bulan terlalu pucat dan kadang muncul, kadang enggak. Di tengah penolakan itu, datanglah Caleb. Dia datang tidak dengan emas atau perak, tapi dengan kekuatan murni, suara yang menggelegar, dan wibawa seorang pemimpin raksasa. Linda pun jatuh hati. Singkat cerita, Linda dan Caleb menikah dan menempuh hidup baru sembari bangun Estonia bersama. Pernikahan mereka menandai masa kemakmuran Estonia kuno. Mereka punya beberapa putra raksasa yang kuat, tapi Caleb yang bisa melihat masa depan tahu bahwa ajalnya akan segera tiba. Sebelum meninggal, Caleb meramalkan bahwa putra bungsu mereka yang masih ada di dalam kandungan Linda akan menjadi pahlawan terbesar yang pernah dilihat tanah ini. Seorang raja yang akan membebaskan rakyatnya dari penderitaan. Caleb akhirnya jatuh sakit dan wafat. Linda yang sangat berduka mutusin buat bangun makam yang layak bagi suaminya. Dia pun ngangkut batu-batu raksasa satu persatu buat nutupin jasad Caleb. Tumpukan batu inilah yang menjadi Bukit Pompeia di pusat kota Tallinn. Suatu hari, Linda yang lagi hamil besar ngangkut batu yang sangat berat. Dia tersandung dan batu itu jatuh. Konon, batu itu masih ada di Tallinn sampai sekarang. Linda duduk di atas batu itu dan menangis terseduh-seduh. Air mata Linda yang ngalir deras tidak berhenti sampai membentuk sebuah danau besar yang mengelilingi makam suaminya. Danau ini adalah simbol cinta abadi yang melahirkan sumber kehidupan bagi kota itu. Tak lama setelah duka cita yang mendalam itu, lahirlah putra bungsu mereka, Caleb Poek. Dia nggak lahir seperti bayi normal. Sejak saat pertama kali dia ngirup udara, dia punya ukuran tubuh yang besar. Tangisannya mengguncang hutan dan kekuatannya udah melampaui kakaknya yang lebih tua. Dari sejak kecil dia udah nunjukin sifat-sifat yang diramalkan Caleb. Kuat, impulsif, tapi punya cinta yang besar terhadap tanah airnya. Kayak cerita Naruto juga itu tuh sebenarnya dari mitologi sana, mitologi tahu. Lemaknya banyak banget. Setelah Caleb meninggal, ketiga putranya tumbuh jadi raksasa. Buat nentuin siapa yang berhak mewarisi tahta ayah mereka, dilakukanlah sayembara, ngelempar batu di tepi danau. Kakak tertua dan yang kedua melempar batu yang mendarat di air. Tapi Caleb Poek melempar batu raksasanya jauh melampaui daratan, masuk ke dalam hutan terdalam. Caleb Poek pun dinobatkan menjadi Raja Estonia, pelindung rakyat dari serigala dan penjajah. Pada suatu hari, Caleb Poek dan saudara-saudaranya lagi berburu di hutan. Rumah mereka nggak terjaga dong. Tuslar, seorang penyihir angin dari Finlandia, datang dan nyulik Linda buat dijadiin istrinya. Dalam keputusasaan saat diseret paksa menuju pantai, Linda berdoa dengan sangat kusuk kepada para dewa, khususnya kepada Uku atau Tara, supaya dia diselamatin dari penghinaan dan tangan si penyihir. Dewa pun dengar doanya, tapi penyelamatan dewa bukanlah dengan membebaskannya, tapi dengan mengubah Linda menjadi batu raksasa. Wow. Bagi para dewa, jadi benda mati yang abadi itu lebih baik daripada kehilangan kehormatan di tangan musuh. Caleb Poek yang menyadari ibunya hilang, sambal aku juga berenang enak ya, di ternyata aku bagian bikin laut sambal Baltik sendiri menuju loh. Finlandia. Di sana dia nemuin markas Tuslar dan bunuh penyihir itu dengan kemarahan yang luar biasa. Setelah musuhnya tewas, Caleb Poek nyari ibunya ke seluruh penjuru, tapi dia cuma nemuin sebuah batu besar yang dingin. Dan roh hutan ngasih tahu kalau batu itu tuh ibunya. Setelah gagal nyelamatin ibunya, Caleb Poek pun sadar kalau dia butuh senjata yang setara dengan kekuatannya. Dia pun pergi ke pandai besi Finlandia, Somesep, yang legendaris buat dibuatin pedang. Pedang ini ditempa selama 7 hari 7 malam dengan mantra-mantra kuno. Bahannya bukan besi biasa, tapi campuran logam surgawi yang bikin pedang itu bisa membelah batu karang tanpa jadi tumpul.
Setelah pedang selesai, sang pandai besi ngadain pesta besar. Disinilah sisi gelap Kalevipoek muncul. 야, Akibat 나라의 pengaruh bir 말린 yang sangat kuat. 군왕라는 Dalam keadaan 능력이 mabuk, Kalevipoek 살았습니다. mulai nyombongin 그 kekuatannya. 능동을 Putra sulung pandai 끌기 besi nggak 위해 terima dan terjadilah adu mulut 위해 di situ. Dan karena Kalevipoek 몰리 dengan 다 났습니다. kesabaran, dia pun ngayunin 도 pedang 도 barunya. 났습니다. Dalam satu 나중에 tebasan, putra pandai besi 부자가 돼요. tewas. Ini 고향으로 adalah dosa besar 돌아왔, pertama sang pahlawan. 돌아왔지만 Numpahin darah di 어머니를 rumah orang yang udah membantu. 어머니를 Oleh 모르는 putranya tewas, pandai besi Finlandia 죽겠습니다. gak balas dengan pedang, 와가 tapi 난 dengan kata 어머니는 ini adalah 말린 kekuatan sihir paling tinggi dalam budaya 말린 Baltik. 군왕에게 Dia megang 뼈를 bilah pedang yang masih berlumuran 내렸습니다. darah anaknya dan berteriak, 결국 "Wahai pedang, 말린 dengarkan 군당을 suaraku. Jika suatu saat 돌이 pemilikmu si pembunuh 되었습니다." ini melangkah ke dalam cerita tentang air maling di kundang. mana kau berada, durhaka sama ayunkanlah emaknya. dirimu dan potonglah kakinya hingga putus, sebagaimana engkau telah memutus nyawa anakku. Saat perjalanan pulang melintasin laut dan sungai, Kalevipoek yang masih ngerasa bersalah dan kacau secara mental ngalamin kecelakaan. Saat nyebrangin sungai Kapa, pedang itu terlepas dari pinggangnya dan tenggelam ke dasar sungai yang dalam. Sekembalinya ke Estonia, Kalevipoek jalanin perannya sebagai culture hero alias anak culture. Dia pakai kuda raksasanya buat membajak tanah. Bekas bajakannya jadi lembah dan gundukan tanahnya jadi bukit yang kita lihat di Estonia sekarang. Dia juga ngangkut balok kayu raksasa dari jauh buat bangun benteng pelindung, termasuk fondasi awal kota Tallinn atau Lindanice. Suatu ketika Kalevipoek penasaran di mana ujung dunia. Dia segera merintahin pembangunan kapal yang seluruhnya terbuat dari perak murni yang diberi nama Lenuk. Buat menembus ke udah utara, 1 jam. Kalevipoek butuh navigator. Dia pun ketemu sama Farak, seorang penyihir bijak dari Lapland. Farak bersedia memandu dengan syarat yang terlihat sepele. Dia minta sesuatu yang terbelenggu rantai di dinding rumah Kalevipoek. Kalevipoek pun setuju. Kapal Lenuk pun berlayar menuju ujung dunia. Gak lama mereka mendarat di sebuah pulau yang ternyata dihuni sama raksasa yang jauh lebih besar dari Kalevipoek. Seorang gadis raksasa nemuin kapal perak itu dan ngira itu adalah mainan yang terdampar. Dia pun ngangkat kapal Lenuk beserta seluruh kru di telapak tangannya buat dipamerin ke ayahnya. Menyadari mereka berada dalam bahaya jadi mainan si raksasa, Kalevipoek dan kru langsung kabur saat sang gadis raksasa lagi lengah. Setelah melewati wilayah raksasa, kapal Lenuk pun berlabuh di sebuah pesisir utara yang berkabut dan tampak tak berpenghuni. Kalevipoek dan krunya turun buat nyari persediaan dan menyelidikin daratan. Hening, dingin, dengan bau amis yang menyengat. Pesisir ini dipenuhi dengan tulang belulang hewan laut yang membusuk. Dari balik kabut dan perbukitan batu muncul kawanan makhluk yang bergerak sangat cepat. Mereka punya tubuh manusia yang kuat, tapi dengan kepala anjing yang liar, lengkap dengan taring yang meneteskan air liur. Wow. Dalam mitologi Estonia, makhluk ini dinamakan Konlaset, makhluk bengis yang mengoyak daging korban mereka di medan perang. Kawanan ini nyerang kru Lenuk dengan jumlah yang sangat besar. Kalevipoek harus nyerang balik kan, tapi karena terlalu banyak lawan, dia tuh nggak bisa pakai pedangnya dengan efektif. Habis itu dia pun nyabut pohon ek raksasa dari akarnya dan pakai itu sebagai gada buat menghempaskan puluhan makhluk tersebut dalam sekali ayun. Tanah di pesisir itu jadi merah karena darah Konlaset. Meski begitu, kawanan ini terus berdatangan tanpa rasa takut. Saat Kalevipoek lagi dalam puncak amarah dan pengen bantai seluruh ras itu, Farak memperingatkannya bahwa makhluk-makhluk ini adalah penjaga gerbang alami. Mereka ada di sana buat mastiin bahwa hanya mereka yang punya tekad baja yang bisa melangkah lebih jauh ke ujung dunia. Akhirnya mereka kembali berlayar menuju utara. Pas lagi di jalan, mereka nyaksiin fenomena langit yang luar biasa, aurora borealis. Dalam mitologi ini, aurora bukanlah gas atmosfer, tapi pertempuran roh di langit. Para kru melihat prajurit cahaya yang saling menebas di angkasa dengan percikan pedang yang jadi warna-warni neon. Akhirnya mereka sampai di tempat yang sangat aneh, di mana air laut tenang seperti kaca dan udara terasa sangat tipis. Di sana mereka ketemu dengan seorang pria bijak yang tinggal di gubuk kecil. Pria itu ketawa saat Kalevipoek bertanya di mana ujung dunia berada. Dia menjelaskan bahwa dunia ini bulat atau tak terbatas dalam dimensi yang tidak bisa disentuh tangan. Kalevipoek pun sadar kalau pencarian fisik ini sia-sia. Dia mutusin buat balik pulang ke Estonia. Gigs, masih ingat gak janji Kalevipoek kepada Farak di awal perjalanan?
Farah pun lagi janji itu. Dia pengen sesuatu yang dirantai di dinding rumah Kalevi Poek. Ternyata yang dirantai itu adalah buku kebijaksanaan kuno milik ayahnya, Aleph. Buku ini berisi rahasia memimpin bangsa dan cara menghadapi masa depan. Karena Kalevi Poek adalah orang yang menepati janji, dia pun nyerahin buku itu. Sejak saat itu, Kalevi Poek kehilangan panduan spiritualnya. Keputusannya mulai sering salah, dan dia jadi raja yang lebih ngandelin otot daripada kebijaksanaan. Estonia pun mulai diserang sama pasukan dari barat, para tentara salib Jerman yang pakai baju zirah lempeng perak. Secara faktual, ini merepresentasikan invasi Order of the Brothers of the Sword pada abad ke-13. Bayangin, barisan kesatria berbaju besi mengkilap dengan salib hitam di dada mereka berkuda dalam formasi rapi ngelawan Kalevi Poek yang bertarung secara liar dengan pohon ek sebagai gada. Perang ini berlangsung bertahun-tahun. Kalevi Poek menangin banyak pertempuran, tapi jumlah musuh terus bertambah, dan pada akhirnya dia pun harus menyerah. Dalam sebuah momen yang sangat menyedihkan, Kalevi Poek ngelepasin kuda raksasa kesayangannya buat merumput di sebuah padang luas, sementara dia beristirahat karena kelelahan abis berperang. Saat Kalevi Poek tertidur pulas, sekawanan serigala yang dipandu sama roh jahat, yang mana adalah utusannya Sarvik, menyerang kuda itu. Karena kakinya terjerat lumpur, sang kuda tidak bisa membela diri dan tewas dimangsa. Saat terbangun, Kalevi Poek nemuin cuma tulang belulang sahabat setianya. Dia pun nangis dengan raungan yang mengguncang bumi. Kalevi Poek merasa tidak lagi memiliki rekan setara di dunia ini. Sebelum ajalnya tiba, Kalevi Poek mutusin buat melakukan satu serangan besar terakhir ke jantung penjahat. Mengganggu loh. Yang adalah neraka. Dia pengen mastiin bahwa meskipun dia jatuh, Sarvik tidak akan bisa mengganggu Estonia. Kalevi Poek pun turun ke neraka dan bertarung dengan Sarvik. Dia tidak pakai pedang, tapi tangan kosong. Dia banting Sarvik ke tanah dan mengikatnya dengan rantai besi surgawi. Setelah menang, dia gak merasa bahagia. Saudara-saudaranya udah gugur, ibunya jadi batu, ayahnya sudah tiada, dan rakyatnya menderita karena perang. Dia pun nyerahin tahta kepada manusia biasa dan milih buat menyendiri di tepi sungai Kapa. Dia melangkah ke dalam air sungai yang jernih. Pedang yang tergeletak di dasar sungai selama bertahun-tahun itu bangun dan mengenali langkah kaki tuannya. Pedang itu berputar di dalam air seperti kilat dan menebas kedua kaki Kalevi Poek tepat di lututnya. Sang pahlawan pun jatuh, merangkak ke tepian dan meninggal dunia di tanah yang selama ini dia bangun. Fanaisa dan dewa-dewa lainnya ngerasa bahwa pahlawan sehebat itu gak boleh tinggal di alam kematian biasa. Mereka pun menghidupkannya kembali, tapi dengan tugas baru. Jiwa Kalevi Poek ditempatin di atas kuda putih di depan pintu neraka. Tangannya terpaku pada dinding batu gerbang itu. Tugasnya adalah memastikan bahwa Sarvik dan pasukan kegelapan tidak akan pernah bisa keluar untuk selamanya. Rakyat Estonia percaya bahwa suatu hari nanti semua jari akan mekar. Maksudnya, kebenaran akan terungkap, beban di pundaknya akan lepas, dan Kalevi Poek akan kembali buat memberikan kebahagiaan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Itu dia gigs, sejumput kisah pahlawan Estonia, Kalevi Poek, dan mitologinya, yang mana lebih tepat kalau disebut pseudo-mythology karena baru diciptakan di abad ke-19, khususnya oleh Friedrich Robert Feldman melalui karyanya Mythen dan Friedrich Reinhold Kreutzwald yang menarasikan kisah Kalevi Poek. Tujuannya bukan sekedar menciptakan cerita, tapi mereka menempa identitas sebuah bangsa melalui cerita. Kita bangsa Indonesia punya banyak banget cerita rakyat atau folklore yang sepatutnya kita lestarikan karena cerita-cerita itu adalah bagian dari identitas dan jati diri kita. Makanya aku juga suka bikin video cerita-cerita rakyat, ditonton ya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau nambahin, ada yang mau request, ada yang mau diskusi, ada yang mau koreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Setelah meninggalnya Alexander the Great pada tahun 323 sebelum Masehi, Kekaisaran Makedonia yang ditinggalkannya
itu mengalami kemunduran. Tapi aku paling Karena Alexander the benci Great apa ya, nggak punya pewaris Yunani dewasa si yang jelas. Zeus Hal lah. ini Itu dia menyebabkan adanya perebutan Loki. tapi Wars selalu of the banyak dari Successors pada kayak tahun 322 sampai aku manhwa 281 sebelum oh, Masehi. manhwa Para jenderal ini manhwa awalnya juga cuma banyak bertindak sebagai gubernur wilayah aja. Nah, salah satu dari bacanya jenderal itu tentang adalah Greek gitu. Seleucus the First Nicator yang awalnya mendapat jabatan sebagai gubernur atau satrap di wilayah Babilonia. Seleucus ini kelak akan jadi pendiri sekaligus raja pertama dari salah satu kekaisaran Helenistik, yaitu Kekaisaran Seleucid atau Seleukia. Ada notifikasi penurunan harga? Temukan harga murah dengan fitur notifikasi harga penerbangan di aplikasi Trip. Seleucid Empire atau Kekaisaran Seleukia adalah sebuah kekaisaran yang terletak di Asia Barat pada masa periode Helenistik. Kekaisaran Seleukia ini secara nggak langsung bisa dibilang jadi penerus dari Kekaisaran Makedonia peninggalan Alexander the Great. Kekaisaran Seleukia didirikan sama Jenderal Seleucus the First Nicator setelah meninggalnya Alexander the Great sebagai hasil dari pembagian wilayah Kekaisaran Makedonia. Jadi setelah menerima wilayah Mesopotamia, yaitu Babilonia dan Asyur tahun 321 sebelum Masehi, Seleucus the First Nicator mulai memperluas wilayah kekuasaannya sampai mencakup wilayah Timur Dekat yang meliputi Irak, Iran, Afghanistan, Suriah, dan Lebanon modern yang semuanya itu dulunya berada di bawah kekuasaan Makedonia setelah jatuhnya Kekaisaran Achaemenid. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Seleukia terdiri dari wilayah yang meliputi Anatolia, Persia, Levant, Mesopotamia, dan wilayah yang sekarang jadi Kuwait, Afghanistan, dan sebagian Turkmenistan modern. Jadi kebayangkan seberapa luasnya Kekaisaran Seleukia ini. Selain karena luas wilayahnya, Kekaisaran Seleukia ini juga terkenal karena bisa dibilang jadi pusat kebudayaan Helenistik. Ditambah lagi wilayah barat dari Kekaisaran Seleukia ini beberapa kali direbutin sama kerajaan Ptolemaic, salah satu kerajaan Helenistik yang juga berada di wilayah Mesir. Beberapa sumber kontemporer kayak buku From Samarkand to Sardis, A New Approach to the Seleucid Empire mendefinisikan Seleukia itu sebagai kekaisaran ataupun sebagai kerajaan. Demikian juga dengan penguasa Seleukia yang digambarin sebagai raja di Babilonia. Awal mula terbentuknya Kekaisaran Seleukia. Alexander the Great yang meninggal di usia muda pada tahun 323 sebelum Masehi ninggalin Kekaisaran Makedonia di puncak masa kejayaannya tanpa adanya pewaris yang udah dewasa. Singkat cerita, Kekaisaran Makedonia ini buat sementara dipimpin sama seorang panglima bernama Perdiccas. Perdiccas kemudian bagi wilayah Kekaisaran Makedonia ke para jenderalnya Alexander dan jadiin jenderal ini sebagai gubernur atau satrap di tiap wilayahnya. Meskipun para jenderal ini udah dikasihin wilayah masing-masing, ya tapi tetap aja namanya manusia ya, pasti akan tetap haus akan kekuasaan. Salah satu jenderal bernama Ptolemy the First Soter yang udah jadi satrap di wilayah Mesir ngerasa gak terima dengan sistem yang dibuat sama Perdiccas. Pemberontakan yang dilakuin sama Ptolemy ini berujung pada jatuhnya Perdiccas. Setelah berhasil menggulingkan Perdiccas, Ptolemy membuat sistem baru yang disebut dengan pembagian Triparadisus pada tahun 320 sebelum Masehi. Inti dari pembagian Triparadisus ini adalah Antipater jadi wali raja, Ptolemeus mempertahankan Mesir, Seleucus menerima Babilonia, dan Antigonus menguasai wilayah Asia Kecil. Perjanjian ini justru memperparah perpecahan kekaisaran dan kelak bakalan memicu perang Diadochi yang berkepanjangan. Sejak saat pembagian Triparadisus, Seleucus kemudian terus memperluas wilayahnya secara masif. Karena hal ini, Seleucus dianggap mengancam perluasan wilayah timur, di mana wilayah itu berbatasan langsung dengan kekuasaan Antigonus the First Monophthalmus di Asia. Antigonus sama anaknya Demetrius rencanain buat ngelakuin serangan ke wilayah Babilonia, wilayahnya si Seleucus, yang nanti bakalan aku jelasin. FYI, Seleucus ini dulunya tuh seorang komandan elit pasukan Companion Cavalry. Jadi pengalaman berperangnya ya udah nggak usah diraguin lagi. Perang Babilonia.
Perang Babilonia ini adalah konflik yang terjadi antara tahun 311 sampai 309 sebelum Masehi antara Antigonus yang pertama Monophthalmus dan Seleucus yang pertama Nikator. Setelah kematian Alexander Agung 11 Juni 323 sebelum Masehi, kekaisarannya kan hancur. Para perwira yang berusaha nyelamatin kekaisaran Makedonia dikalahin selama perang Diadochi yang pertama. Selama perang Diadochi yang kedua, kekuasaan Antigonus I Monophthalmus yang udah mendirikan negaranya sendiri di Anatolia dan Suriah berkembang makin kuat tuh. Hal ini nimbulin kekhawatiran di antara para jenderal lainnya. Tapi dalam perang Diadochi yang ketiga, Antigonus berhasil ngendalin Ptolemy I Soter dari Mesir dan Kasandar dari Makedonia. Akhirnya pada Desember 311 sebelum Masehi, pihak-pihak yang bertikai menyepakati perdamaian tuh dan mereka saling mengakui. Satu-satunya penguasa yang dikecualikan adalah Seleucus the First Nicator. Buntut dari ketakutan Antigonus akan perkembangan Seleukia kayak yang udah aku spill sebelumnya. Antigonus kemudian ngusir Seleucus. Nah, tanpa diketahui sama Antigonus, Ptolemy ini udah ngasih pasukan ke Seleucus yang kemudian dia pakai buat ngerebut kembali wilayahnya nanti. Seleucus diperkuat sama pasukan yang dikasihin sama Ptolemy dan ditambah adanya veteran Makedonia dari Kare atau Haran. Akhirnya tiba di ibu kota lamanya, Babilonia. Terus Seleucus bangun bendungan di Sungai Efrat dan menciptakan danau buatan di situ. Sampai setelah beberapa bulan, dia tiba-tiba merusak bendungan itu dan nyiptain gelombang banjir yang ngancurin tembok benteng yang dihuni sama orang-orang yang masih setia sama Antigonus. Singkat cerita, hal ini micu terjadinya perang Babilonia yang dimenangin sama Seleucus the First Nicator. Kemenangan Seleucus ini memastikan klaimnya atas Babilonia dan melegitimasi kekuasaannya. Dia pun memerintah bukan cuma di Babilonia, tapi sampai ke seluruh bagian timur bekas kekaisaran Alexander yang sangat luas. Kayak yang digambarin sama seorang sejarawan Yunani bernama Appian of Alexandria. Selalu mengintai bangsa-bangsa tetangga, kuat dalam persenjataan dan persuasif dalam musyawarah. Ia, Seleucus, menguasai Mesopotamia, Armenia, Kapadokia, Seleucid, Persia, Parthia, Baktria, Arabia, Taporia, Sogdia, Arakosia, Hyrkania, dan bangsa tetangga lainnya yang udah ditaklukin sama Alexander hingga ke Sungai Indus. Sehingga batas-batas kerajaannya adalah yang terluas di Asia setelah Alexander. Seluruh wilayah dari Phrygia hingga Indus berada di bawah kekuasaan Seleucus. Perang Seleukia Morea. Perang Seleukia dengan Morea ini adalah konflik antara Kekaisaran Seleukia dan Kekaisaran Morea yang terjadi sekitar tahun 305 sampai 303 sebelum Masehi. Ketika Seleucus the First Nicator dari Kekaisaran Seleukia nyebrangin Sungai Indus ke bekas satrap India dari Kekaisaran Makedonia yang ternyata udah ditaklukin sama Kaisar Chandragupta Maurya dari Kekaisaran Maurya. Appian of Alexandria ngejelasin kalau ia alias Seleucus nyebrangin Indus dan berperang dengan Sandrocotus atau Maurya, raja India yang tinggal di tepi sungai itu, sampai mereka mencapai kesepakatan dan melakukan hubungan pernikahan. Konflik antara Kekaisaran Seleukia dan Maurya nggak diketahui secara pasti siapa pemenangnya atau apakah konflik tersebut parah atau enggak karena sangat sedikit sumber yang nyeritain tentang perang itu. Ada berita kalau Raja Maurya, Chandragupta itu nikahin putri dari Seleucus sebagai hadiah dari Seleucus buat meresmikan pembentukan aliansi di antara mereka. Sebagai gantinya, Chandragupta ngirimin 500 gajah perang ke Seleucus. 500 gajah perang ini suatu saat bakal berperan besar dalam perang Ipsus tahun 301 sebelum Masehi. Seleucus juga ngirimin seorang duta besar bernama Megasthenes ke Kekaisaran Maurya. Megasthenes ini terkenal karena mendeskripsikan tentang India dan pemerintahan Chandragupta Maurya. Kayak gini nih, orang India menduduki beberapa negara yang terletak di sepanjang Sungai Indus yang sebelumnya milik Persia. Alexander merebut negara itu dari Aryani dan mendirikan pemukimannya sendiri di sana. Tetapi Seleucus the First Nicator memberikannya kepada Sandrocotus alias Chandragupta Maurya sebagai timbal balik. Udah semuanya, aku mau udahan bye. Sebagai menerima 500 gajah. Ekspansi ke arah barat. Setelah kemenangannya dengan Antigonus, Seleucus menguasai nggak bisa makan makanan. Di sana,
dia ngambil dua segenggam kali tanah gitu-gitu. liat Dia dan cuma mulai si membentuk ini sosok-sosok tuh yang menyerupai dirinya. yang si harimau Tapi itu kan beruang itu gagal, tetap terus diem. jadinya Vanessa beruang yang memilih itu untuk yang berhasil, menunjukkan, beruang itu jadi oh, manusia. Nah, tahu dinikahin udara sama suci Huanu. atau nafas kehidupan ke dalam hidung mereka. Namanya Saat itulah darah Unyo mulai mengalir si hangat. Gom. Untuk pertama Terus kalinya ada Huanung denyut ini yang tadi di dewa atas itu bumi menikah sama Estonia. Unyo yang jadi Oke, beruang kita balik itu. lagi ke telur yang meledak ya. Naon Cangkang sih bagian bawah karena telur itu namanya mengandung ada air dingin. Danggun. Di tengah samudra purba Terus Danggun muncul daratan. itu Tapi daratan ini tuh tidak mati, tidak diam. awal Ada mulanya getaran seperti Joseon jantung di bawah sana. Joseon Bernafas pelan Joseon di bawah lapisan tanah dan batu. Getaran itu terlahir. adalah Iya Maema, gitulah pokoknya. atau Mother Earth, sama kayak ibu gini. pertiwi. Tapi Kalau di beda. Yunaninya Gaia. Joseon, tapi Bagi kan masyarakat sebelum Joseon tuh Estonia ada kuno, Goguryeo, setiap tapi tunas Goguryeo pohon itu beda keluar lagi. dari Kalau tanah Goguryeo adalah itu malah dari jarinya Maema si yang telur lagi meraba burung cahaya apa deh matahari. pokoknya. Rambutnya adalah padang rumput yang Jadi bergoyang beda, bertiup jadi angin. beda-beda persepsi. Darahnya Joseon, adalah air tanah yang muncul Goguryeo, dari mata air Goguryeo, suci atau puha alikas. Koryo. Nafasnya adalah uap hangat yang keluar dari rawa-rawa di pagi hari. Petani Estonia tidak akan menanam benih sebelum menyapa tanah. Mereka percaya tanah adalah makhluk hidup yang bisa merasa sakit, haus, bahagia, dan galau. Dalam mitologi Estonia, kematian tidak digambarkan sebagai perjalanan ke langit yang jauh, tapi sebuah kepulangan. Saat Wow, manusia iyalah. meninggal, mereka disebut pergi ke bawah selimut Maema. Tanah bukan dianggap sebagai liang kubur yang gelap dan menakutkan. Harimau dan tapi beruangnya rahim yang kembali kabar memeluk kalau anaknya misalnya setelah manusia itu menjadi lelah manusia itu berpetualang tuh di bahagia permukaan. katanya tuh Cina. Ketika Ilmarin Terus menempak lubang langit dengan palunya, percikan api yang paling besar dan paling panas jatuh ke awan-awan primordial si yang lagi mendidih. itunya tuh bilang si Wanung Percikan itu kalau besi kalian surgawi mau ini tidak padam, kalau tapi kalian menyatu mau dengan jadi uap air manusia yang masuk ke kencang. gua Dari 100 percampuran hari api surgawi dan kalian jadi udara manusia itulah tapi uku cuman boleh muncul. makan mugwort Nama uku berakar dari kata uku sama bawang putih yang dalam pak. bahasa Finlandia yang merujuk kepada guntur. Dia Oh, digambarin sebagai mana sosok ya? pria perkasa Mana ya? dengan Yang janggut pama beda ya? putih yang terbuat dari awan beku. Wanu. Badai. Uku memiliki kapak perak atau Na, palu na, kuda. na, So, na, na. mungkin setara Di sama ufuk Thor. Tapi ngomong soal timur. Thor, ada legenda menarik yang nyebutin Dewa Petir jatuh ke bumi di sebuah tempat bernama Kali di Pulau Sarema, yang merupakan situs jatuhnya meteorit raksasa ribuan tahun lalu. Masyarakat kuno ngeliat jatuhnya meteorit sebagai prosesi kelahiran Dewa Petir yang turun ke bumi buat melindungi mereka. Dewa ini bernama Tara atau Tarapita, yang namanya tercatat dalam catatan sejarah kuno, khususnya dalam Chronicle of Henry of Livonia pada abad ke-13. Sejarawan sering hubungin Tara dengan Dewa Thor dari Norse. Ada yang teriak. Pasukan kuno Estonia nih sering maju ke medan perang dengan meneriakan, dihina-hina saya diam, tapi di Estonia akan saya lawan. Nggak gitu. Tapi gini, lau lau Tara Avita, yang artinya bernyanyi bernyanyi, Tara bantu kami. Tara bukan sekedar dewa alam, tapi dewa kemerdekaan. Terus ini tuh yang jadinya ngasih namanya keberanian kepada Asada ya. rakyat Itu buat ngelawan kalian tahu nggak penjajah. sih Art Karena the Estonia Connect? kuno mengandung Apa itu animisme, drama Korea mereka yang percaya Asada alam itu bukanlah Artada benda itu. yang pasif. Setiap jengkal Nah, tanah, ini dari setiap ini riak cerita air, ini. setiap bisikan Danggun, angin Shinhwa, dihuni sama entitas Dewa, yang disebut Danggun. Halfjat alias penjaga atau penguasa. Mereka ini entitas yang bertanggung jawab atas keberlangsungan suatu tempat atau objek. Kalau manusia menghormati wilayah mereka, mereka akan memberikan kelimpahan. Kalau dilanggar, mereka akan membalas dengan kesialan atau penyakit. Mereka sering muncul dalam bentuk manusia yang tersamar, alias ngeblur. Ada juga Metsafaimut atau Tuh roh mereka tuh hutan. sama juga deh. Karena Ini kayak Estonia Estonia. adalah negeri hutan, maka Metsafaim adalah entitas yang paling dihormati sekaligus ditakuti. Digambarin sebagai sosok raksasa yang bijak dengan janggutnya dari lumut panjang dan matanya bersinar hijau Ya, kayak takutnya. kunang-kunang. Oh, iya. Ada lagi Vefaimut, roh-roh air, diantaranya Nak,
Ini adalah roh Karena air kan- yang paling populer dan berbahaya. Dia bisa berubah jadi kuda putih yang indah Waduh, atau wanita cantik 사람들에게 yang nyisir rambut peraknya di 농사짓는 tepian sungai. 고기. Ada juga Ahti, dewa atau roh itu sih penguasa sebenarnya tuh laut ada yang berantem tahu, tapi tahu deh beneran berantem atau enggak. dan kekayaan air. Atau lagi Para nonton. nelayan sering ngasih persembahan berupa bir atau koin perak supaya jaring mereka dipenuhin ikan dan perahu mereka nggak dihantam badai. Di dalam rumah pun roh hadir buat jaga stabilitas keluarga, Oh, yakni bodoh Majahal Jas, roh penjaga rumah yang biasanya tinggal di belakang tungku perapian. Dia suka kebersihan, dia suka kedamaian. Kalau penghuni rumah sering berantem, sang penjaga bakal pergi dan keberuntungan rumah itu akan lenyap. Ada juga Krat, dia bukan roh alami, tapi makhluk yang dibuat oleh manusia dari barang bekas, bisa sapu tua, jerami, atau besi berkarat. Kenapa? Manusia harus memberikan 3 Ih, pada iblis buat kaget menghidupkan monyet. Krat. Tugasnya mencuri gandum atau uang dari Kaget, tetangga, nanya, kayak tuyul nih. Resikonya Krat harus selalu dikasih pekerjaan. Kalau dia nganggur, dia gak bakal kirim CV ke perusahaan terdekat, tapi dia bakal membunuh penciptanya. Selain itu ada juga Tulema atau roh angin yang mengendalikan arah mata angin. Dia sangat krusial nih bagi para pelaut yang menyeberangi Laut Baltik. Ada lagi Rogutaja, dewi atau roh pelindung kehamilan dan proses persalinan. Pojakon, monster raksasa berbentuk 당구는 api dengan tubuh 백두산에 sekeras baja dan 태어나라 nafas api. 백두산 Surtol, petani raksasa dari Pulau Tempat Sarema. tempat tinggalnya. Peko, dewa Hai, panen dan Mama. kesuburan dari wilayah Hai, Seto di Mama. selatan dan tenggara Estonia. Ada dewa musik juga nih, Vanemuine, yang bawa instrumen legendaris bernama Aku nggak bisa kanel, musik sih, sejenis tapi kecapi aku atau bisa. sitar tradisional Estonia, dan lain-lain. Gigs, kalau di mitologi Yunani ada Hades, di Yes, Mesir ada Hades. Seth, di Nordik ada Loki. Apakah di mitologi Estonia ada sosok Nih kan dia ada antagonisnya, sosok 농사조는 만나 농사조는 kita cari 농사조는. Iya. Dari sisa-sisa cangkang telur yang jatuh ke kegelapan yang paling dalam, terbentuklah Porgu atau neraka atau dunia bawah. Penguasanya adalah Sarvik, si bertanduk, atau dia sering disebut juga sebagai Vanatuhi, si kosong tua. Sarvik ini mewakili segala sesuatu yang merusak, kerakusan, kelicikan, kematian yang sia-sia. Dia benci cahaya dan keteraturan. Dalam versi lain, dia nih raksasa purba yang udah ada di bumi jauh sebelum manusia diciptain. Dia ngerasa sebagai pemilik sah daratan Estonia dan mandang para dewa langit sebagai pendatang yang terlalu banyak ngatur-ngatur. Lepas dari dunia para dewa atau roh, kalau di dunia manusia sendiri, sebelum adanya kerajaan-kerajaan, hiduplah 3 bersaudara raksasa di utara. Satunya menetap di Rusia, satunya di Finlandia, dan yang bungsu bernama Kalev. Dia terbang melintasi Laut Baltik di atas punggung seekor elang raksasa yang agung. Kemudian elang itu mendarat di pesisir berbatu yang sekarang kita kenal sebagai Estonia. Kalev melihat tanah ini subur dan penuh potensi. Dengan kekuatannya, dia mulai nata landscape, mindahin batu, mendirikan pemukiman raksasa di bukit yang kelak akan menjadi pusat kekuasaan. Di sisi lain Estonia, di sebuah pedesaan, seorang janda nemuin 2 butir telur. 1 telur burung belibis dan 1 telur ayam. Dari telur ayam lahirlah seorang gadis bernama Salme, dan dari telur belibis lahirlah seorang gadis bernama Linda. Keduanya tumbuh jadi wanita yang kecantikannya terdengar hingga ke ujung dunia, khususnya si Linda. Kabar tentang kecantikan Linda memicu persaingan antar dewa dan benda langit. Satu persatu pelamar datang dengan kereta kencana mereka. Matahari datang bawa emas, tapi Linda menolaknya karena matahari terlalu panas dan membakar, jujur. Bulan datang dengan perak, tapi Linda nolak dia karena bulan terlalu pucat dan kadang muncul, kadang enggak. Di tengah penolakan itu, datanglah Kalev. Dia datang tidak dengan emas atau perak, tapi dengan kekuatan murni, suara yang menggelegar, dan wibawa seorang pemimpin raksasa. Linda pun jatuh hati. Singkat cerita, Linda dan Kalev menikah dan menempuh hidup baru sembari bangun Estonia bersama. Pernikahan mereka menandai masa kemakmuran Estonia kuno. Mereka punya beberapa putra raksasa yang kuat, tapi Kalev yang bisa melihat masa depan tahu bahwa ajalnya akan segera tiba. Sebelum meninggal, Kalev meramalkan bahwa putra bungsu mereka yang masih ada di dalam kandungan Linda akan menjadi pahlawan terbesar yang pernah dilihat tanah ini. Seorang raja yang akan membebaskan rakyatnya dari penderitaan. Kalev akhirnya jatuh sakit dan wafat. Linda yang sangat berduka mutusin buat bangun makam yang layak bagi suaminya.
Dia pun ngangkut batu-batu raksasa satu persatu buat nutupin jasad Caleb. Tumpukan batu inilah yang menjadi Bukit Pompeia di pusat kota Tallinn. Suatu hari, Linda yang lagi hamil besar ngangkut batu yang sangat berat. Dia tersandung dan batu itu jatuh. Konon, batu itu masih ada di Tallinn sampai sekarang. Linda duduk di atas batu itu dan menangis terseduh-seduh. Air mata Linda yang ngalir deras tidak berhenti sampai membentuk sebuah danau besar yang mengelilingi makam suaminya. Danau ini adalah simbol cinta abadi yang melahirkan sumber kehidupan bagi kota itu. Tak lama setelah duka cita yang mendalam itu, lahirlah putra bungsu mereka, Caleb Poek. Dia nggak lahir seperti bayi normal. Sejak saat pertama kali dia ngirup udara, dia punya ukuran tubuh yang besar. Tangisannya mengguncang hutan dan kekuatannya udah melampaui kakaknya yang lebih tua. Dari sejak kecil dia udah nunjukin sifat-sifat yang diramalkan Caleb. Kuat, impulsif, tapi punya cinta yang besar terhadap tanah airnya. Kayak cerita Naruto juga itu tuh sebenarnya dari mitologi sana, mitologi tahu. Di sana mitologi tahu. Lemaknya banyak banget. Setelah Caleb meninggal, ketiga putranya tumbuh jadi raksasa. Buat nentuin siapa yang berhak mewarisi tahta ayah mereka, dilakukanlah sayembara, ngelempar batu di tepi danau. Kakak tertua dan yang kedua melempar batu yang mendarat di air. Tapi Caleb Poek lempar batu raksasanya jauh melampaui daratan, masuk ke dalam hutan terdalam. Caleb Poek pun dinobatkan menjadi Raja Estonia, pelindung rakyat dari serigala dan penjajah. Pada suatu hari, Caleb Poek dan saudara-saudaranya lagi berburu di hutan. Rumah mereka nggak terjaga dong. Tuslar, seorang penyihir angin dari Finlandia, datang dan nyulik Linda buat dijadiin istrinya. Dalam keputusasaan saat diseret paksa menuju pantai, Linda berdoa dengan sangat kusuk kepada para dewa, khususnya kepada Uku atau Tara, supaya dia diselamatin dari penghinaan dan tangan si penyihir. Dewa pun dengar doanya, tapi penyelamatan dewa bukanlah dengan membebaskannya, tapi dengan mengubah Linda menjadi batu raksasa. Wow. Bagi para dewa, jadi benda mati yang abadi itu lebih baik daripada kehilangan kehormatan di tangan musuh. Caleb Poek yang menyadari ibunya hilang, Sambal aku langsung juga enak ya, berenang ternyata aku nyeberangi bikin laut sambal Baltik sendiri menuju loh. Finlandia. Di sana dia nemuin markas Tuslar dan bunuh penyihir itu dengan kemarahan yang luar biasa. Setelah musuhnya tewas, Caleb Poek nyari ibunya ke seluruh penjuru, tapi dia cuma nemuin sebuah batu besar yang dingin. Dan roh hutan ngasih tahu kalau batu itu tuh ibunya. Setelah gagal nyelamatin ibunya, Caleb Poek pun sadar kalau dia butuh senjata yang setara dengan kekuatannya. Dia pun pergi ke pandai besi Finlandia, Somesep, yang legendaris buat dibuatin pedang. Pedang ini ditempa selama 7 hari 7 malam dengan mantra-mantra kuno. Bahannya bukan besi biasa, tapi campuran logam surgawi yang bikin pedang itu bisa membelah batu karang tanpa jadi tumpul. Setelah pedang selesai, sang pandai besi ngadain pesta besar. Disinilah sisi gelap Caleb Poek muncul. 야, Akibat 나라의 pengaruh bir 말린 yang sangat kuat. 군왕가는 Dalam keadaan 능력이 mabuk, Caleb Poek 살았습니다. mulai nyombongin 그 kekuatannya. 능동을 Putra sulung pandai 꼴기 besi nggak 위해 terima dan terjadilah adu mulut 위해 di situ. Dan karena Caleb Poek 몰리 hilang 다 kesabaran, 났습니다. dia pun ngayunin 도 pedang barunya. 났습니다. Dalam satu 나중에 tebasan, putra pandai besi 부자가 돼요. tewas. Ini 고향으로 adalah dosa besar 돌아왔, pertama sang pahlawan. 돌아왔지만 Numpahin darah di 어머니는 rumah orang yang udah membantu. 어머니를 Oleh 모르는 putranya tewas, pandai besi Finlandia 죽겠습니다. nggak balas dengan pedang, 화가 tapi 난 dengan kata 어머니는 ini adalah 말린 kekuatan sihir paling tinggi dalam budaya 말린 Baltik. 군왕에게 Dia megang 뼈를 bilah pedang yang masih berlumuran 내렸습니다. darah anaknya dan berteriak, 결국 "Wahai pedang, 말린 dengarkan 군당을 suaraku. Jika suatu saat 돌이 pemilikmu si pembunuh 되었습니다." ini melangkah ke dalam Cerita tentang air Malin di Kundang. mana engkau berada, durhaka sama ayunkanlah emaknya. dirimu dan potonglah kakinya hingga putus, sebagaimana engkau telah memutus nyawa anakku. Saat perjalanan pulang melintasin laut dan sungai,
Kalevi Poek yang masih ngerasa bersalah dan kacau secara mental ngalamin kecelakaan. Saat nyebrangin sungai Kappa, pedang itu terlepas dari pinggangnya dan tenggelam ke dasar sungai yang dalam. Sekembalinya ke Estonia, Kalevi Poek jalanin perannya sebagai culture hero alias anak culture. Dia pakai kuda raksasanya buat membajak tanah. Bekas bajakannya jadi lembah dan gundukan tanahnya jadi bukit yang kita lihat di Estonia sekarang. Dia juga ngangkut balok kayu raksasa dari jauh buat bangun benteng pelindung, termasuk fondasi awal kota Tallinn atau Lindanice. Suatu ketika Kalevi Poek penasaran di mana ujung dunia. Dia segera merintahin pembangunan kapal yang seluruhnya terbuat dari perak murni yang diberi nama Lenok. Buat menembus ke utara, Kalevi Poek butuh navigator. Dia pun ketemu sama Farak, seorang penyihir bijak dari Lapland. Farak bersedia memandu dengan syarat yang terlihat sepele. Dia minta sesuatu yang terbelenggu rantai di dinding rumah Kalevi Poek. Kalevi Poek pun setuju. Kapal Lenok pun berlayar menuju ujung dunia. Gak lama mereka mendarat di sebuah pulau yang ternyata dihuni sama raksasa yang jauh lebih besar dari Kalevi Poek. Seorang gadis raksasa nemuin kapal perak itu dan ngira itu adalah mainan yang terdampar. Dia pun ngangkat kapal Lenok beserta seluruh kru di telapak tangannya buat dipamerin ke ayahnya. Menyadari mereka berada dalam bahaya jadi mainan si raksasa, Kalevi Poek dan kru langsung kabur saat sang gadis raksasa lagi lengah. Setelah melewati wilayah raksasa, kapal Lenok pun berlabuh di sebuah pesisir utara yang berkabut dan tampak tak berpenghuni. Kalevi Poek dan krunya turun buat nyari persediaan dan menyelidikin daratan. Hening, dingin, dengan bau amis yang menyengat. Pesisir ini dipenuhi dengan tulang belulang hewan laut yang membusuk. Dari balik kabut dan perbukitan batu muncul kawanan makhluk yang bergerak sangat cepat. Mereka punya tubuh manusia yang kuat, tapi dengan kepala anjing yang liar, lengkap dengan taring yang meneteskan air liur. Dalam mitologi Estonia, makhluk ini dinamakan Konlaset, makhluk bengis yang mengoyak daging korban mereka di medan perang. Kawanan ini nyerang kru Lenok dengan jumlah yang sangat besar. Kalevi Poek harus nyerang balik kan, tapi karena terlalu banyak lawan, dia tuh nggak bisa pakai pedangnya dengan efektif. Abis itu dia pun nyabut pohon ek raksasa dari akarnya dan pakai itu sebagai gada buat menghempaskan puluhan makhluk tersebut dalam sekali ayun. Tanah di pesisir itu jadi merah karena darah Konlaset. Meski begitu, kawanan ini terus berdatangan tanpa rasa takut. Saat Kalevi Poek lagi dalam puncak amarah dan pengen bantai seluruh ras itu, Farak memperingatkannya bahwa makhluk-makhluk ini adalah penjaga gerbang alami. Mereka ada di sana buat mastiin bahwa hanya mereka yang punya tekad baja yang bisa melangkah lebih jauh ke ujung dunia. Akhirnya mereka kembali berlayar menuju utara. Pas lagi di jalan, mereka nyaksiin fenomena langit yang luar biasa, aurora borealis. Dalam mitologi ini, aurora bukanlah gas atmosfer, tapi pertempuran roh di langit. Para kru melihat prajurit cahaya yang saling menebas di angkasa dengan percikan pedang yang jadi warna-warni neon. Akhirnya mereka sampai di tempat yang sangat aneh, di mana air laut tenang seperti kaca dan udara terasa sangat tipis. Di sana mereka ketemu dengan seorang pria bijak yang tinggal di gubuk kecil. Pria itu ketawa saat Kalevi Poek bertanya di mana ujung dunia berada. Dia menjelaskan bahwa dunia ini bulat atau tak terbatas dalam dimensi yang tidak bisa disentuh tangan. Kalevi Poek pun sadar kalau pencarian fisik ini sia-sia. Dia mutusin buat balik pulang ke Estonia. Gigs, masih inget gak janji Kalevi Poek kepada Farak di awal perjalanan? Farak pun nagih janji itu. Dia pengen sesuatu yang dirantai di dinding rumah Kalevi Poek. Ternyata yang dirantai itu adalah buku kebijaksanaan kuno milik ayahnya, Kalef. Buku ini berisi rahasia memimpin bangsa dan cara menghadapi masa depan. Karena Kalevi Poek adalah orang yang menepati janji, dia pun nyerahin buku itu. Sejak saat itu, Kalevi Poek kehilangan panduan spiritualnya. Keputusannya mulai sering salah dan dia jadi raja yang lebih ngandelin otot daripada kebijaksanaan. Estonia pun mulai diserang sama pasukan dari barat, para tentara salib Jerman yang pakai baju zirah lempeng perak. Secara faktual, ini merepresentasikan invasi Order of the Brothers of the Sword pada abad ke-13. Bayangin, barisan kesatria berbaju besi mengkilap dengan salib hitam di dada mereka berkuda dalam formasi rapi ngelawan Kalevi Poek yang bertarung secara liar dengan pohon ek sebagai gada. Perang ini berlangsung bertahun-tahun.
Kalevi Poek menangin banyak pertempuran, tapi jumlah musuh terus bertambah, dan pada akhirnya dia pun harus menyerah. Dalam sebuah momen yang sangat menyedihkan, Kalevi Poek ngelepasin kuda raksasa kesayangannya buat merumput di sebuah padang luas, sementara dia beristirahat karena kelelahan abis berperang. Saat Kalevi Poek tertidur pulas, sekawanan serigala yang dipandu sama roh jahat, yang mana adalah utusannya Sarvik, menyerang kuda itu. Karena kakinya terjerat lumpur, sang kuda tidak bisa membela diri dan tewas dimangsa. Saat terbangun, Kalevi Poek nemuin cuma tulang belulang sahabat setianya. Dia pun nangis dengan raungan yang mengguncang bumi. Kalevi Poek merasa tidak lagi memiliki rekan setara di dunia ini. Sebelum ajalnya tiba, Kalevi Poek mutusin buat melakukan satu serangan besar terakhir ke jantung penjahat. Mengganggu loh. Yang adalah neraka. Dia pengen mastiin bahwa meskipun dia jatuh, Sarvik tidak akan bisa mengganggu Estonia. Kalevi Poek pun turun ke neraka dan bertarung dengan Sarvik. Dia tidak pakai pedang, tapi tangan kosong. Dia banting Sarvik ke tanah dan mengikatnya dengan rantai besi surgawi. Setelah menang, dia gak merasa bahagia. Saudara-saudaranya udah gugur, ibunya jadi batu, ayahnya sudah tiada, dan rakyatnya menderita karena perang. Dia pun nyerahin tahta kepada manusia biasa dan milih buat menyendiri di tepi sungai Kapa. Dia melangkah ke dalam air sungai yang jernih. Pedang yang tergeletak di dasar sungai selama bertahun-tahun itu bangun dan mengenali langkah kaki tuannya. Pedang itu berputar di dalam air seperti kilat dan menebas kedua kaki Kalevi Poek tepat di lututnya. Sang pahlawan pun jatuh, merangkak ke tepian dan meninggal dunia di tanah yang selama ini dia bangun. Vanaisa dan dewa-dewa lainnya ngerasa bahwa pahlawan sehebat itu gak boleh tinggal di alam kematian biasa. Mereka pun menghidupkannya kembali, tapi dengan tugas baru. Jiwa Kalevi Poek ditempatin di atas kuda putih di depan pintu neraka. Tangannya terpaku pada dinding batu gerbang itu. Tugasnya adalah memastikan bahwa Sarvik dan pasukan kegelapan tidak akan pernah bisa keluar untuk selamanya. Rakyat Estonia percaya bahwa suatu hari nanti semua jari akan mekar. Maksudnya, kebenaran akan terungkap, beban di pundaknya akan lepas, dan Kalevi Poek akan kembali buat memberikan kebahagiaan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Itu dia gigs, sejumput kisah pahlawan Estonia, Kalevi Poek, dan mitologinya, yang mana lebih tepat kalau disebut pseudo-mythology karena baru diciptakan di abad ke-19 khususnya oleh Friedrich Robert Feldman melalui karyanya Mythen dan Friedrich Reinhold Kreutzwald yang menarasikan kisah Kalevi Poek. Tujuannya bukan sekedar menciptakan cerita, tapi mereka menempa identitas sebuah bangsa melalui cerita. Kita bangsa Indonesia punya banyak banget cerita rakyat atau folklore yang sepatutnya kita lestarikan karena cerita-cerita itu adalah bagian dari identitas dan jati diri kita. Makanya aku juga suka bikin video cerita-cerita rakyat, ditonton ya. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau nambahin, ada yang mau request, ada yang mau diskusi, ada yang mau koreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Setelah meninggalnya Alexander the Great pada tahun 323 sebelum Masehi, Kekaisaran Makedonia yang ditinggalkannya itu mengalami kemunduran. Karena Alexander the Great gak punya pewaris dewasa yang jelas. Hal ini menyebabkan adanya perebutan tapi selalu banyak dari pada tahun 322 sampai aku 281 sebelum Masehi. Para jenderal ini awalnya cuma bertindak sebagai gubernur wilayah aja. Nah, salah satu dari jenderal itu adalah Seleucus the First Nicator yang awalnya mendapat jabatan sebagai gubernur atau satrap di wilayah Babilonia. Seleucus ini kelak akan jadi pendiri sekaligus raja pertama dari salah satu kekaisaran Helenistik, yaitu Kekaisaran Seleucid atau Seleukia. Ada notifikasi penurunan harga? Temukan harga murah dengan fitur notifikasi harga penerbangan di aplikasi Trip.
Seleucid Empire atau Kekaisaran Seleukia adalah sebuah kekaisaran yang terletak di Asia Barat pada masa periode Helenistik. Kekaisaran Seleukia ini secara nggak langsung bisa dibilang jadi penerus dari Kekaisaran Makedonia, peninggalan Alexander the Great. Kekaisaran Seleukia didirikan sama Jenderal Seleucus I Nicator setelah meninggalnya Alexander the Great sebagai hasil dari pembagian wilayah Kekaisaran Makedonia. Jadi setelah menerima wilayah Mesopotamia, yaitu Babilonia dan Asyur, tahun 321 sebelum Masehi, Seleucus I Nicator mulai memperluas wilayah kekuasaannya sampai mencakup wilayah Timur Dekat yang meliputi Irak, Iran, Afghanistan, Suriah, dan Lebanon modern yang semuanya itu dulunya berada di bawah kekuasaan Makedonia setelah jatuhnya Kekaisaran Achaemenid. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Seleukia terdiri dari wilayah yang meliputi Anatolia, Persia, Levant, Mesopotamia, dan wilayah yang sekarang jadi Kuwait, Afghanistan, dan sebagian Turkmenistan modern. Jadi kebayangkan seberapa luasnya Kekaisaran Seleukia ini. Selain karena luas wilayahnya, Kekaisaran Seleukia ini juga terkenal karena bisa dibilang jadi pusat kebudayaan Helenistik. Ditambah lagi wilayah barat dari Kekaisaran Seleukia ini beberapa kali direbutin sama kerajaan Ptolemaic, salah satu kerajaan Helenistik yang juga berada di wilayah Mesir. Beberapa sumber kontemporer kayak buku From Samarkand to Sardis, A New Approach to the Seleucid Empire mendefinisikan Seleukia itu sebagai kekaisaran ataupun sebagai kerajaan. Demikian juga dengan penguasa Seleukia yang digambarin sebagai raja di Babilonia. Awal mula terbentuknya Kekaisaran Seleukia. Alexander the Great yang meninggal di usia muda pada tahun 323 sebelum Masehi ninggalin Kekaisaran Makedonia di puncak masa kejayaannya tanpa adanya pewaris yang udah dewasa. Singkat cerita, Kekaisaran Makedonia ini buat sementara dipimpin sama seorang panglima bernama Perdiccas. Perdiccas kemudian bagi wilayah Kekaisaran Makedonia ke para jenderalnya Alexander dan jadiin jenderal ini sebagai gubernur atau satrap di tiap wilayahnya. Meskipun para jenderal ini udah dikasihin wilayah masing-masing, ya tapi tetap aja namanya manusia ya, pasti akan tetap haus akan kekuasaan. Salah satu jenderal bernama Ptolemy I Soter yang udah jadi satrap di wilayah Mesir ngerasa nggak terima dengan sistem yang dibuat sama Perdiccas. Pemberontakan yang dilakuin sama Ptolemy ini berujung pada jatuhnya Perdiccas. Setelah berhasil menggulingkan Perdiccas, Ptolemy membuat sistem baru yang disebut dengan pembagian Triparadisus pada tahun 320 sebelum Masehi. Inti dari pembagian Triparadisus ini adalah Antipater jadi wali raja, Ptolemeus mempertahankan Mesir, Seleucus menerima Babilonia, dan Antigonus menguasai wilayah Asia Kecil. Perjanjian ini justru memperparah perpecahan kekaisaran dan kelak bakalan memicu perang Diadochi yang berkepanjangan. Sejak saat pembagian Triparadisus, Seleucus kemudian terus memperluas wilayahnya secara masif. Karena hal ini, Seleucus dianggap ngancam perluasan wilayah timur, di mana wilayah itu berbatasan langsung dengan kekuasaan Antigonus I Monophthalmus di Asia. Antigonus sama anaknya Demetrius rencanain buat ngelakuin serangan ke wilayah Babilonia, wilayahnya si Seleucus, yang nanti bakalan aku jelasin. FYI, Seleucus ini dulunya tuh seorang komandan elit pasukan Companion Cavalry. Jadi pengalaman berperangnya ya udah nggak usah diraguin lagi. Perang Babilonia. Perang Babilonia ini adalah konflik yang terjadi antara tahun 311 sampai 309 sebelum Masehi antara Antigonus yang pertama Monophthalmus dan Seleucus yang pertama Nicator. Setelah kematian Alexander Agung 11 Juni 323 sebelum Masehi, kekaisarannya kan hancur. Para perwira yang berusaha nyelamatin Kekaisaran Makedonia dikalahin selama perang Diadochi yang pertama. Selama perang Diadochi yang kedua, kekuasaan Antigonus I Monophthalmus yang udah mendirikan negaranya sendiri di Anatolia dan Suriah berkembang makin kuat tuh. Hal ini nimbulin kekhawatiran di antara para jenderal lainnya. Tapi dalam perang Diadochi yang ketiga, Antigonus berhasil ngendalin Ptolemy I Soter dari Mesir dan Kasandar dari Makedonia. Akhirnya pada Desember 311 sebelum Masehi, pihak-pihak yang bertikai menyepakati perdamaian tuh, dan mereka saling mengakui.
Satu-satunya penguasa yang dikecualikan Maling adalah kan Seleucus the namanya First Omoder. Nicator. Buntut dari ketakutan Musi Antigonus gitu. akan perkembangan Seleukia kayak yang udah aku spill sebelumnya. Antigonus kemudian ngusir Seleucus. Nah, tanpa diketahui sama Antigonus, Ptolemy ini udah ngasih pasukan ke Seleucus yang kemudian dia pakai buat ngerebut kembali wilayahnya nanti. Seleucus diperkuat sama pasukan yang dikasihin sama Ptolemy dan ditambah adanya veteran Makedonia dari Kare atau Haran. Akhirnya tiba di ibu kota lamanya, Babilonia. Terus Seleucus bangun bendungan di Sungai Efrat dan menciptakan danau buatan di situ. Sampai setelah beberapa bulan, dia tiba-tiba merusak bendungan itu dan nyiptain gelombang banjir yang ngancurin tembok benteng yang dihuni sama orang-orang yang masih setia sama Antigonus. Singkat cerita, hal ini micu terjadinya perang Babilonia yang dimenangin sama Seleucus the First Nicator. Kemenangan Seleucus ini memastikan klaimnya atas Babilonia dan melegitimasi kekuasaannya. Dia pun memerintah bukan cuma di Babilonia, tapi sampai ke seluruh bagian timur bekas kekaisaran Alexander yang sangat luas. Kayak yang digambarin sama seorang sejarawan Yunani bernama Appian of Alexandria. Selalu mengintai bangsa-bangsa tetangga, kuat dalam persenjataan dan persuasif dalam musyawarah. Ia, Seleucus, menguasai Mesopotamia, Armenia, Kapadokia, Seleucid, Persia, Parthia, Baktria, Arabia, Tapuria, Sogdia, Arakosia, Hyrkania, dan bangsa tetangga lainnya yang udah ditaklukin sama Alexander hingga ke Sungai Indus. Sehingga batas-batas kerajaannya adalah yang terluas di Asia setelah Alexander. Seluruh wilayah dari Phrygia hingga Indus berada di bawah kekuasaan Seleucus. Perang Seleukia Morea. Perang Seleukia dengan Morea ini adalah konflik antara Kekaisaran Seleukia dan Kekaisaran Morea yang terjadi sekitar tahun 305 sampai 303 sebelum Masehi. Ketika Seleucus the First Nicator dari Kekaisaran Seleukia nyebrangin Sungai Indus ke bekas satrap India dari Kekaisaran Makedonia yang ternyata udah ditaklukin sama Kaisar Chandragupta Maurya dari Kekaisaran Maurya. Appian of Alexandria ngejelasin kalau ia alias Seleucus nyebrangin Indus dan berperang dengan Sandrocotus atau Maurya, raja India yang tinggal di tepi sungai itu, sampai mereka mencapai kesepakatan dan melakukan hubungan pernikahan. Konflik antara Kekaisaran Seleukia dan Maurya nggak diketahui secara pasti siapa pemenangnya atau apakah konflik tersebut parah atau enggak karena sangat sedikit sumber yang nyeritain tentang perang itu. Ada berita kalau Raja Maurya, Chandragupta itu nikahin putri dari Seleucus sebagai hadiah dari Seleucus buat meresmikan pembentukan aliansi di antara mereka. Sebagai gantinya, Chandragupta ngirimin 500 gajah perang ke Seleucus. 500 gajah perang ini suatu saat bakal berperan besar dalam perang Ipsus tahun 301 sebelum Masehi. Seleucus juga ngirimin seorang duta besar bernama Megasthenes ke Kekaisaran Maurya. Megasthenes ini terkenal karena mendeskripsikan tentang India dan pemerintahan Chandragupta Maurya. Kayak gini nih, orang India menduduki beberapa negara yang terletak di sepanjang Sungai Indus yang sebelumnya milik Persia. Alexander merebut negara itu dari Aryani dan mendirikan pemukimannya sendiri di sana. Tetapi Seleucus the First Nicator memberikannya kepada Sandrocotus alias Chandragupta Maurya sebagai timbal balik. Semuanya aku mau udahan sebagai bye. imbalannya menerima 500 gajah. Ekspansi ke arah barat. Setelah kemenangannya dengan Antigonus, Seleucus menguasai